di pertemuan kita yang kedua di materi sensor profile. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi ayah bunda yang tetap mengikuti kegiatan kami di webinar. Assalamualaikum Bu Ririn, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Ririn. Alhamdulillah agak-agak biasa ya kan puasa. Agak-agak Oh iya. apa ya? Insyaallah. Oke, baik, semoga semoga tetap bersemangat ya untuk ayah bunda. Untuk sesi kita hari ini adalah pemutaran video praktek ya Bu Ririn ya, dari sensor profile itu sendiri. Kita lebih ke aplikasinya kali ya Mbak ya, Bu ya. Oke, siap. Oke ayah bunda, kita hari ini agendanya adalah aplikasi sensor profile dan untuk sesi pertanyaan akan kami buka setelah aktivitas dari sensor profile yang akan disampaikan oleh Bu Ririn. Untuk Bu Ririn, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke. Terima kasih Bu Yuli. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya Ibu dan Bapak. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sesi kedua mengenai sensory profile pada anak, dan di hari ini di sesi kedua saya akan coba mungkin lebih ke aplikasi ya, aktivitas sensori pada kegiatan sehari-hari di rumah. Mungkin karena aktivitasnya nanti berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, mungkin metodenya kita memberikan contoh-contoh aktivitas. Berikut juga mungkin kalau memang ayah dan ibu atau bapak dan ibu ingin bertanya lebih lanjut mengenai aktivitas apa saja yang bisa dilakukan di rumah, mungkin di hari ini bisa kita jelaskan sama-sama. Nanti mungkin di sesi terakhirnya baru kita diskusi mengenai korelasi semuanya ya, dari mulai sensor profile sampai dengan penggunaannya dalam aktivitas sehari-hari. Oke, langsung saja di slide berikutnya. Saya mau review sedikit, takut lupa minggu lalu mengenai apa sih sebenarnya pengolahan sensori. Dari awal kita bicara mengenai pengolahan sensori segala macam ya. Jadi saya cuma mengingatkan kembali bahwa yang disebut pengolahan sensori itu adanya di otak tentu saja, di mana di sini akan dilihat kemampuan individu untuk mengumpulkan, memahami, mengorganisasi, dan menggunakan informasi hasil dari pengolahan tersebut, dan akan digunakan oleh organ sensori kita ya, seperti pendengaran. Sensor itu indera ya. Maaf. Pendengaran, penglihatan, perabaan, pengecapan, pembau, dan gerak. Baik, selanjutnya. Diulang kembali bahwa ada 7 komponen sensori. Jangan lupa bukan hanya panca indera, tapi ada 2 sensori lainnya, yaitu gerak, proprioception, dan vestibular ya, atau keseimbangan. Next langsung. Mohon maaf ya, agak batuk dikit tanpa demam. Nah, karena tadi hubungannya dengan aktivitas, hubungannya dengan nanti kemampuan anak-anak kita, perkembangan anak kita, tentunya kita harus tahu bagaimana proses kerjanya, yaitu sensori sendiri sebagai penerima input ya, alat indera tersebut menjadi penerima input, baik dari luar maupun dari dalam tubuh, nanti akan diproses di otak, ya, diterima, diorientasi, dan segala macam, baru akan dihasilkan. Nah, yang dilihat sama kita itu adalah yang berhubungan dengan perilaku, konsentrasi, kemampuan berbahasa, kemampuan akademik, aktivitas motorik, dan lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu melihat anak-anak Bapak dan Ibu dari output-nya. Oke, lanjut. Kalau kita bicara sensori integrasi, tadi dibagi menjadi 2 bagian, bahwa ada sensori yang bertugas mempelajari tentang lingkungan. Jadi bagaimana informasi dari lingkungan masuk ke dalam tubuh, dan otak mencerna dan memberikan input bahwa harus melakukan apa, harus merespon apa, seperti itu ya. Dan juga ada yang berhubungan dengan
bagaimana internalnya di dalamnya. Jadi, berhubungan dengan perabaan. Jadi nanti, tubuh kita sendiri juga mempunyai reaksi ya, terhadap apa yang terjadi dalam tubuh, kita sendiri gitu. Lanjut, ini masih review yang lalu. Nah, dalam oke nunggu slide-nya aja dulu. Oke, next. Masih lanjut. Nah, jadi saya cuma mau, menekankan kembali pentingnya pengalaman sensori. Jadi banyak kita sebagai orang tua itu kadang, memikirkannya mungkin lebih langsung ke arah sebentar, memikirkannya langsung ke arah output atau ke arah, puncak dari, aktivitas sensori itu yaitu academic skill ya biasanya atau perilaku yang kelihatan. Tapi sebenarnya pernahkah kita mengecek atau mungkin melihat kembali bagaimana anak kita memiliki pengalaman dalam beraktivitas, pengalaman dalam mengolah sensori tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ketika ada sesuatu yang terjadi dalam output, mungkin kita akan berpikir sekarang apa saja yang sudah dilakukan hari ini atau bagaimana aktivitas sehari-hari dia di rumah gitu. Sehingga kita akan tahu bahwa ketika ada masalah dalam output, kita tidak melihat langsung ke arah output tersebut, tapi mungkin ada akar masalah yang menyebabkan outputnya jadi tidak optimal seperti itu ya. Lanjut. Oke. Jadi saya mengumpamakan bahwa sensori itu seperti membangun sebuah rumah, perkembangannya di mana puncak dari atau atap dari rumah tersebut berupa aktivitas sehari-hari, bagaimana dia bisa belajar atau sekolah gitu ya, atau juga berhubungan dengan perilaku yang nampak pada anak. Nah, dalam rumah tersebut tentunya tidak akan bisa tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa kokoh gitu ya, tidak akan bisa berdiri tegak seperti itu kalau tidak dibangun dari mulai pondasinya yaitu sensori tadi, sensori integrasi, dan juga di atasnya yang warna kuning ini adalah komponen-komponen lainnya yang akan membantu menegakkan bangunan tersebut seperti bagaimana si postur tubuhnya kuat, bagaimana si anak tersebut bisa membedakan atau bisa melakukan aktivitas dengan dua sisi tubuh ya, kanan dan kiri, terus bagaimana dia bisa melakukan aktivitas motorik, bagaimana dia bisa menggunakan bagian-bagian tubuhnya dalam beraktivitas, dan selanjutnya menuju atap tersebut ada hubungannya dengan kemampuan koordinasi mata dan tangan, bagaimana aktivitas motorik kasar, bagaimana berhubungan dengan fokus, keterampilan berbahasa dan mendengarkan, dan pada akhirnya berhubungan dengan output tadi, puncak tadi ya, yaitu akademik, perilaku, dan keseharian. Oke, lanjut. Nah, dalam hal ini saya mencoba mungkin sebenarnya menurut saya tidak perlu terlalu sulit dalam mempraktekannya dalam aktivitas sehari-hari ya. Yang penting kita kemarin udah tahu poinnya bahwa semua komponen itu ada maknanya dalam beraktivitas seperti kayak misalnya di sini saya coba menjelaskan mengenai aktivitas apa saja yang berhubungan dengan pengalaman sensori. Misal motorik kasar. Motorik kasar itu prinsipnya adalah semua aktivitas yang menggunakan otot-otot besar. Ya, jadi berjalan, berlari, melompat, jongkok, berjinjit, merangkak, meniti, berguling, dan lain-lain. Artinya Bapak dan Ibu memang pada keseharian melihat anak-anak kita itu lihat adakah kemampuan motorik yang mengalami hambatan gitu ya. Jadi nggak mesti harus kadang-kadang mungkin kita melihatnya langsung ke arah maksudnya ke puncak tadi ya, perilaku, akademik, atau berubah aktivitas sehari-hari. Bisa saja dimulai dari bagaimana si anak ini beraktivitas sehari-hari menggunakan motorik kasar. Apakah dia bisa melompat? Apakah dia bisa jongkok? Apakah dia bisa berjalan jinjit? Atau sebaliknya, selalu berjalan jinjit? Atau selalu berlari-lari gitu ya? Tidak bisa berjalan dengan gerakan yang perlahan. Nah, ini juga perlu kita lihat lagi. Apakah aktivitas motorik kasarnya mengalami hambatan atau bahkan terlalu berlebihan seperti itu ya. Nah, sebentar saya mau kasih sedikit contoh nih. Sekarang ini kan banyak penggunaan toilet itu dengan duduk ya. Sebenarnya malah kalau dalam
motorik kasar, jongkok ini menjadi salah satu komponen yang perlu bukan perlu lagi ya, wajib dimiliki, wajib bisa dilakukan oleh seorang anak, bahkan oleh orang dewasa kan harus ya. Nah, di sini kadang kami menemukan banyak sekali di klinik maupun di klinik saya, itu adalah anak-anak yang tidak bisa jongkok gitu. Atau yang paling sederhana lagi misalnya di usianya yang baru 2,5 tahun atau kurang dari 5 tahun, anak hanya bisa, berlari, berjalan cepat, tapi untuk melompat dia belum bisa, kecuali di atas trampolin lompatnya misalnya gitu, atau lompatnya di, tempat tidur gitu. Tapi ketika disuruh lompat dengan instruksi, "Coba lompat dengan 2 kaki." Nah, kadang-kadang anak bingung, nggak bisa melakukan aktivitas tersebut. Nah, itu bisa jadi ada masalah berhubungan dengan sensori seperti itu ya. Atau di aktivitas motorik halus. Di aktivitas motorik halus itu salah contohnya memegang, menggenggam, menjepit, menarik, melipat, menggunting, menempel, melepas, dan lain-lain, banyak sekali. Jadi di sini saya mau menekankan bahwa Bapak dan Ibu harus melihat, kadang-kadang tidak semua komponen motorik halus bisa dilakukan oleh anak gitu ya. Kadang-kadang mereka hanya melakukan sesuatu yang, apa ya, yang sering dilakukan, misalnya mungkin cuma menggenggam saja, sering menggenggam gitu, tapi apakah dia bisa menjepit, apakah dia bisa menarik ya, kalau, "Bu, anak saya bisa cubit," itu motorik halus bukan? Iya, itu motorik halus, tapi mungkin kan itu aktivitas yang negatif gitu, mungkin yang lebih positifnya menjepit itu kaitannya dengan mencubit itu kaitannya dengan misalnya, menarik gitu ya, menarik pakai malam atau pleido, lilin. Dia mencubit lilin mainannya sampai dengan ukuran tertentu, itu butuh butuh sensori itu loh, butuh taktil, butuh propio gitu ya. Kadang-kadang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu adalah maknanya banyak sekali. Oh ya, sebelum saya lupa, dalam aktivitas ini mungkin nggak sekedar cuma menyuruh, "Ayo berjalan, ayo berlari," tidak ya, tapi mungkin bisa dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari yang bisa dilakukan di rumah. Bagaimana dia bisa, misalnya ada aktivitas bermain yang memang harus berlari gitu, atau ada aktivitas yang hanya perlu berjinjit jalannya. Nah, itu tinggal bagaimana kreativitas kita ya. Jadi memang prinsipnya dalam terapi ya, saya agak lompat sedikit sebagai seorang terapis gitu ya. Inti dari, istilahnya modalitas kita atau modalnya kita menggunakan aktivitas, ya bagaimana kreativitas kita membuat aktivitas itu menjadi menyenangkan, sehingga anak-anak tuh jadi bisa melakukannya tanpa ada beban gitu ya, biasanya kayak gitu. Mungkin kalau cuma diinstruksikan saja, mereka nggak akan nyaman gitu ya. Tapi gimana caranya, sebuah keterampilan dalam motorik kasar contohnya tadi, digunakan dalam aktivitas yang lebih menyenangkan, dalam aktivitas bermain misalnya, seperti itu ya. Nah, termasuk juga dengan aktivitas motorik halus, ini berbagai macam lah ya keterampilan motorik halus yang bisa dilakukan. Nanti jangan bingung ketika tiba-tiba anak di usianya yang udah besar, yang udah makin makin membutuhkan misalnya keterampilan menulis atau aktivitas yang berhubungan dengan motorik halus yang lebih, tinggi lagi, dia akan kesulitan misalnya dan biasanya perilakunya yang muncul, yaitu apa? Menolak ya, atau bahkan mogok, tidak mau melakukan. Nah, hal tersebut hanya dilihat oleh orang tua adalah sebagai salah satu, penolakan atau memang tidak mau menurut nih, tidak patuh seperti itu. Oh, padahal kalau dari kami, pihak, terapis, bisa saja yang terjadi adalah anak ini mengalami masalah bukan karena masalah perilakunya, tapi mungkin keterampilannya yang belum optimal. Sehingga ketika dia berhadapan dengan aktivitas yang menggunakan skill tersebut, anak ini akan menghindari, karena merasa sulit. Ya, ini yang perlu kita eksplor lebih lanjut. Makanya kalau dalam pemeriksaan kami, di awal itu sensory profile awalnya ya, bagaimana kemampuan komponen tiap, sensori tersebut kita lihat dalam bentuk aktivitas, observasi, ataupun aktivitas langsung gitu ya. Nah setelah itu baru kita lihat kemampuan apa saja yang mengalami kendala dan nantinya akan berujung terhadap yang paling atas tadi di piramida bukan di piramida, di atap rumah tadi, yaitu aktivitas akademik atau ke aktivitas sehari-hari, ataupun masalah perilaku lainnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini masih berhubungan dengan, aktivitas di taktil juga nih atau perabaan, aktivitas dengan sentuhan. Mulai dari suhu, panas, dingin, kasar, halus,
tebal, tipis, dan lain-lain. Ini nggak bisa diajarkan hanya lewat verbal ya. Ayo, ini adalah panas, nggak bisa. Ini masih harus dilakukan. Nah, jadi aplikasinya adalah bagaimana kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru ataupun sebagai pendamping anak-anak kita itu bisa memberikan pengalaman-pengalaman dalam aktivitas-aktivitas tersebut gitu. Kemarin kita udah belajar bahwa anak-anak yang mengalami hipersensitif gitu ya, baik terserah lah, terutama raba lah ya, hipersensitif perabaan, memiliki ciri perilakunya avoiding gitu atau menghindari. Jadi ketika kita menemukan maaf, ketika kita menemukan anak-anak kita menghindari aktivitas tersebut atau mungkin kalau boleh mulai udah bisa melakukan istilahnya screening gitu ya, walaupun mungkin nanti perlu dikonfirmasi oleh kami sebagai tenaga okupasi terapi, apakah memang dia mengalami hipersensitif gitu sehingga banyak hal-hal yang dia skip gitu atau dia hindari, bahkan bisa jadi problem perilaku yang muncul yaitu mogok, tidak mau melakukan sama sekali dan pada akhirnya tidak mau melakukan aktivitas secara keseluruhan. Nah, ini perlu kita apa namanya stimulasi gitu ya atau kita berikan pengalaman tadi bahasanya bagaimana maaf bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut bisa kita lakukan secara bermain gitu, secara aktivitas sehari-hari ya. Ada menggunakan mungkin kita banyak mungkin pakai tepung, kalau panas dingin mungkin kita menggunakan es gitu ya, bagaimana bisa mengambil benda. Tadi ada nanti saya punya video sebenarnya dari YouTube ya yang saya lihat ini bisa jadi gambaran nanti setelah ini bisa nggak ya nanti dibuka pakai screen pakai apa share bentar misalnya itu atau berhubungan dengan kasar halus gitu ya. Dari serangkaian pasal TV tertentu. Sebenarnya atau salah satu modalitas untuk bermain menambah pengalaman sensori. Nah, selanjutnya adalah aktivitas dengan keseimbangan. Nah, kalau dengan keseimbangan kaitannya dengan motorik kasar tadi ya. Jadi bagaimana bisa melakukan aktivitas yang berhubungan dengan motorik kasar tersebut misalnya beda halnya kalau misalnya melompat berambil tinggian gitu ya, bisa dengan ayunan atau bisa dengan papan titian gitu ya, atau berjalan di pinggir pagar gitu. Kalau kayaknya sekarang ini sudah banyak sekali ya, taman-taman gitu yang juga bisa kita gunakan sarana bermain yang berhubungan dengan sensori atau mungkin bisa bahasanya sensory play gitu ya. Jadi sambil bermain tapi sebenarnya sekaligus juga melatih kemampuan atau pengalaman dalam sensori. Oke, slide berikutnya yang kita perlu lihat lagi juga adalah nah ini yang berhubungan dengan primernya ya. Sekunder, tadi primer, maaf. Kalau sekundernya berhubungan dengan mendengar, melihat, membau, mengecap gitu ya. Nah, kalau mendengar banyak sekali gitu ya. Hal-hal tersebut sebenarnya tinggal bagaimana kita mengolah sebuah aktivitas menjadi sebuah aktivitas bermain dan menyenangkan. Terus tadi ada aktivitas memainkan alat musik, ini juga salah satu aktivitas auditori, bagaimana dia mengenali nada atau bukan berarti dia jadi pemusik ya, tapi dengan mengenali nada dia bisa menggunakan nada tersebut menjadi sebuah lagu yang memang sudah diajarkan, itu adalah sesuatu yang baik sekali untuk latihan sensori. Terus untuk visual, kalau visual kayaknya hampir semua aktivitas kita menggunakan visual gitu, bagaimana kita
bisa mengambil bola, mengambil benda, mengambil bola, lempar tangkap, masang puzzle, dan seterusnya. Tinggal nanti dikoordinasikan dengan aktivitas yang lain nih, kalau misalnya, bermain melihat ya, bisa dengan visual bisa dengan motorik, motorik kasar, motorik halus gitu. Misalnya di motorik halus belajar untuk melipat gitu. Tentunya dia harus lihat dengan detail bagaimana presisi dari lipatan tersebut. Nah, itu juga salah satu aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk melatih visual. Terus selanjutnya adalah aktivitas dengan pembau. Nah, ini pembau nih kalau sekarang misalnya mungkin bau makanan ya yang lagi bisa mengidentifikasi bau makanan tertentu, atau kalau mau dalam bentuk permainan, lakukan misalnya, macam-macam bau yang khas ya, misalnya kayak bau minyak kayu putih, bau kopi, bau jeruk, misalnya kayak gitu. Nah, dilakukan di wadah tertutup, lalu anak suruh cium dan identifikasi. Seringnya tuh minyak kayu putih, bau kopi, bau teh, nah itu juga boleh, bau jeruk, nah itu yang sering dilakukan. Nah, dari situ kita bisa jadi salah satu, atau misalnya, memasak gitu ya, memasak dengan menggunakan, bau-bauan tertentu. "Oh, kita mau masak kue, kita pakai bau pandan," misalnya, suruh cium, bau pandan seperti ini. Jadi yang dirangsang adalah identifikasi baunya ya, bukan warnanya, bukan bukan objeknya, tapi baunya, seperti itu. Atau berbagai macam minuman ya, sekarang kan minuman sama dengan pengecapan nih bisa jadi satu. Sekarang kan banyak banget ya rasa, kalau dulu saya taunya rasa manis udah ya, rasa coklat misalnya, dulu kayaknya varian rasa tuh nggak terlalu banyak, kalau sekarang banyak macamnya, ada matcha, ada rasa taro, ada rasa macam-macam, bubble gum dan sebagainya. Ini juga membantu anak-anak untuk memperkaya sensori pengecapan ya. Jadi dengan dia bisa mengidentifikasi rasa dan membedakan rasa dengan baik gitu ya, seharusnya, dia bisa melakukan semua, unsur-unsur pengecapan itu dengan baik. Nah, yang sering terjadi adalah anak-anak yang picky nih, sebelum ditanya saya udah sudah sering banget nih contohnya kayak gini. Jadi biasanya memang anak-anak yang punya masalah perabaan itu larinya ke pengecapan, makanya anak tersebut menjadi picky eater misalnya, jadi pilih-pilih dalam makanan. Nah, sebaiknya bagaimana? Kalau menurut saya ya, sepanjang pengalaman saya sebagai terapis, anak picky itu sebenarnya sebaiknya sih tidak dituruti ya, artinya memang yang seperti kita sudah bilang tadi, sensory experience-nya perlu dikembangkan dulu. Jadi jangan dari awal atau dari kecil, ketika dia mulai makan, dia sudah terkungkung gitu ya, sudah terpatok bahwa dia taunya rasanya yang dia suka tuh cuma ini gitu. Sebaiknya sih menurut saya jangan, yang bolehlah dipilih, tapi bukan berarti harus terus diberikan. Kadang-kadang yang menyebabkan anak juga picky ya karena kitanya juga orang tua yang memang ya udahlah memfasilitasi gitu. Jadi saran saya sebelum anak, 8 tahun lah ya, ketika perkembangan otaknya benar-benar udah matang, itu sebaiknya diberikan semua berbagai, makanan, rasa ya, pokoknya yang tidak bahaya ya tentunya ya dalam kesehatan, sebaiknya dicoba. Dan memang tidak, kalau makan itu memang jangan berbentuk instruksi ya, cuma dia doang yang makan, yang lainnya nggak makan. Sebaiknya memang harus sama-sama gitu, persuasif. Jadi mengajak kita makan dengan jenis makanan tertentu, oh semua makan, semua merasakan, berarti ya saya juga harus makan, seperti itu. Jadi itu berbagai contoh untuk aktivitas yang dengan sensori sekunder, lanjut slide-nya. Slide-nya oke. Nah, jadi ini sebenarnya saya cuma mau ngasih lihat yang sebelumnya ya, masalah-masalah yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita bertemu anak dengan perilaku yang tiba-tiba menabrak anak lain, dia impulsif. Impulsif tuh kayak jahil gitu ya, apa tidak, ini dia setiap ada ide selalu ingin langsung lakukan, jadi tidak pernah ada proses analisa di situ. Jadi dia selalu, gerabak-gerubuk gitu ya, itu impulsif ya. Baru ide sini sebentar, pindah lagi ide ini, belum ini selesai, lanjut lagi, pindah lagi, nah itu impulsif. Tidak berhati-hati, anak malas, atau ekspresi yang berlebihan atau lebay. Ekspresi berlebihan tuh misalnya anak,
belum tahu udah langsung lebay ya, menolak misalnya, atau kadang menangis terus. Kadang-kadang itu bisa jadi anak itu memang punya triki ya, kalau saya lebih seringnya lihatnya itu. Jadi apalagi kalau anak dengan masalah bicara gitu ya, jadi ketidakmampuan untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, nanti larinya ke ekspresi yang berlebihan seperti nangis atau mungkin tantrum seperti itu. Itu adalah hal-hal yang dimaksudkan biasanya bertujuan untuk menghindari sesuatu yang dia tidak nyaman. Nah, tadi saya udah jelaskan demanding atau mencari perhatian. Oke, ini SS tuh anak berhubungan dengan masalah sensori ya, bisa oke. Jadi, emosi, hubungannya emosi dengan sensori itu ya tadi, bagaimana anak itu yang tidak bisa menghasilkan output yang optimal karena memang dia punya problem dalam sensory processing gitu, dia akan melakukan emosi yang berlebihan, termasuk rasa marah, agresif, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Di sini sebenarnya saya mau kayak membuat konsep gitu ke Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Jadi prinsipnya kita punya kalau di OT itu di okupasi terapi itu ada analisa aktivitas gitu sebagai salah satu ilmu dasar kita dalam melakukan aktivitas tersebut. Kenapa sih kita memilih permainan A gitu? Karena kita tahu anak ini masalahnya di mana gitu, sehingga kita memilih permainan itu sebagai salah satu media terapi untuk mengoptimalkan kemampuan tersebut gitu ya. Nah, mungkin dari 4 gambar ini di chat aja ya, ditulis di chat aja. Kira-kira Bapak Ibu bisa mulai dari gambar ini, harusnya saya nomorin ya. Ini gambar 1. Ini gambar 1 tuh anak sedang bermain kayak di ayunan gitu ya. Terus dia kayak menarik kain tertentu. Kira-kira di gambar pertama ini silakan di chat. Tapi nggak ada hadiahnya, nggak apa-apa ya. Hadiahnya adalah ilmunya tambah, amin. Coba sebutkan sensori apa saja yang bisa dioptimalkan pada permainan di gambar nomor 1 sebelah kiri layar. Anak perempuan ini, boleh di-chat? Biar kita sensori apa saja ya. Dari 7 komponen itu, sensori apa saja yang bisa dioptimalkan pada gambar tersebut. Silakan, saya tunggu 1 menit. Atau malah bingung masih? Iya, Bu. Pak ya, Bapak ini ya, Bapak Yunantan. Keseimbangan, oke. Benar keseimbangannya, benar. Poin-poin awalnya memang keseimbangan. Karena kenapa keseimbangan? Karena menggunakan media yang mungkin tidak stabil gitu ya, sehingga membutuhkan balance. Ada lagi selain Pak Yunantan, Iko? Ini Pak, Bapak atau Ibu ya? Mohon maaf kalau salah. Ada lagi selain keseimbangan, masa keseimbangan doang? Ini ada sensori lain loh. Terutama banyak sekali nih. Kelihatannya keseimbangan doang, tapi sebenarnya ada keseimbangan lain. Iya benar, Umi Rafif, ada perabaan. Kenapa perabaan? Lihat bentuk ayunannya ini, bentuknya kan nggak yang kokoh gitu ya. Tapi bukan nggak kokoh, menggunakan bahan ya. Nah, bahan tersebut memberikan sensasi nih pada anak. Jadi bisa jadi memang ini ada hubungannya dengan taktil. Visual pasti ya. Ada satu lagi yang belum tersebut. Kalau anak ini harus menarik, tadi terkait motorik kasar, bahasa di sensori apa ya? Yang primer dulu. Menurut saya ini memang kalau mau kita praktekin nanti belum maghrib masih jauh, jadi kita pakai gambar aja, kita sama-sama mengidentifikasi. Oke, yang tidak tersebut adalah proprioception juga. Iya benar Bu Narwastu, jadi Bu Anggi, proprioception juga pasti kena. Pokoknya sebenarnya kita itu tinggal bagaimana menekankan, ini sebenarnya permainannya memang benar keseimbangan, karena kan menggunakan ayunan ya, jadi sebenarnya ini bisa digerakkan nih, anaknya bisa ke belakang atau ke depan. Mungkin kalau kiri kanan kurang ini, tapi pada saat dia menarik dan dia harus mengambil dengan misalnya di sini ada berbagai macam warna nih di kain tersebut ya. Coba tarik sampai warna biru misalnya, kan birunya jauh tuh ya di depan. Nah, bagaimana dia kemampuan
menarik tersebut kan dari proprioception. Juga berhubungan dengan motorik kasar, benar, karena kan harus menarik, kekuatan ototnya juga harus dilatih. Jadi anak-anak yang mengalami masalah dengan motorik motorik halus juga bisa, karena kan harus menggenggam dengan kuat ya, karena harus dipegang gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak dengan masalah kekuatan otot di menggenggam atau kekuatan otot di bahu nih yang memang masih lemah, ini bisa banget gitu dilatih dengan aktivitas tersebut. Ya mungkin kalau di rumah pakai kain gitu ya, pakai kain atau mungkin pakai, apa yang bisa lebih sederhana. Nah, ini mungkin kalau di klinik kan kita punya medianya ya, punya fasilitasnya. Nah, di sini biasanya latihannya untuk tujuannya untuk misalnya anak-anak dengan postural tadi yang otot-otot besarnya bermasalah, atau anak-anak yang balance-nya jelek, atau bahkan anak-anak yang kesulitan dalam menulis, jadi motorik halusnya juga jelek. Bisa saja muncul karena masalah di kekuatan otot di tangan. Jadi memang latihan-latihan seperti ini juga membantu untuk menguatkan. Jadi kayaknya kok jauh banget ya hubungannya ya menulis sampai ke sini, tapi ya begitulah. Jadi kadang-kadang kita melihat nggak langsung ke aktivitas yang berhubungan, tapi bagaimana kita melihat konsepnya, dari mana nih anak ini mengalami kelemahan. Nah, itu mungkin, ya nanti kita bisa diskusi ya dengan profesi OT gitu, untuk tahu bagaimana kemampuan anak kita. Oke, selanjutnya gambar kedua, nih anak jelas banget pakai trampolin. Apa saja, tadi saya udah kasih contohnya. Kemampuan apa saja, anak kecil pakai kuncir 2, rambutnya kuning, bajunya merah. Kemampuan apa saja yang bisa diberikan? Ada? Boleh diketik? Iya, betul, ya Bu Anggi. Jadi semuanya ada, betul. Ada vestibular, ada motorik kasar, ada proprioception, atau pertanyaan selanjutnya, kira-kira aktivitas ini supaya menyenangkan dan wajahnya gembira seperti ini, kita kasih apa, suruh ngapain gitu, yang berhubungan juga dengan akademik misalnya, atau pra-akademik, sambil ngapain. Kalau komponen sensorinya udah tahu bahwa ada proprioception, ada vestibular, bagaimana aktivitasnya menjadi menyenangkan. Tangannya sampai dibuka lebar, ya benar, berhitung. Lompat tali, maksudnya sambil lompat tali gitu Pak, di atas ayunan? Iya, bisa iya, benar, bisa nyanyi, bisa ada gerakan-gerakan tertentu, jump and jack, tangannya di atas terus ke bawah. Lompat sering juga jadi lompat. Nah, lompat, berhitung maksudnya. Berhitung itu bisa gini loh ya, jangan maaf, jangan hanya berhitung itu maju. Sering saya temui misalnya anak umur kemarin tuh klien saya umur 7 tahun ya, coba hitung mundur 49 sampai 1 sambil lompat, coba. Itu bukan sesuatu yang mudah banget, tapi yang nggak susah banget juga gitu. Jadi dia harus lompat sekaligus dia harus menghitung mundur. Buat anak-anak yang masalah dengan proses planning ya, perencanaan gerak, itu yang sulit sekali. Atau mungkin konsep hitungnya juga yang belum optimal juga pasti akan bermasalah. Ini karena kenapa saya pakai 49 sampai 1 karena anak ini saya yakin udah bisa gitu ya. Mungkin kalau anak-anak yang lebih kecil bisa 1 sampai 5 dimundurin 5 sampai 1. Ini konsep berhitung mundur untuk apa kira-kira? Benar Bu Rafif sambil nyanyi. Konsep hitung mundur untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk akademik. Untuk iya benar ya, ya tentu Pak. Apalagi yang lebih spesifik. Kalau misalnya, kita harus tahu ngitung mundur tuh untuk aktivitas berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tuh saya kasih pilihan. Iya, pola bilangan bisa, tapi yang lebih spesifik lagi Umi, pengurangan maksud saya ya. Jadi biar nggak lama nunggunya. Pengurangan itu konsepnya kan adalah menghitung mundur di awalnya. 10 dikurang 3 sama dengan apa yang dilakukan oleh anak? Ya konsentrasi juga Bu, pasti konsentrasi. 10 kurang 3, berarti dia harus menghitung 10 mundur 3 kali, 9, 8, 7, nah gitu. Baru dia akan tahu bahwa 10 kurang 3 itu 7. Ngerti ya? Jadi menghitung mundur itu untuk latihan pengurangan. Biasanya kayak gitu. Ya tentunya nanti lama-lama ketika dia sudah tahu 10 kurang 3, 7 itu akan jadi memori, akan jadi daya ingat. Dan ketika dia bisa mengidentifikasikan 10 kurang 3 itu 7 adalah berhubungan dengan konsentrasi tentunya.
Tapi konsep dasarnya berhitung mundur, konsep dasarnya pengurangan adalah berhitung mundur sebenarnya. Oke. Selanjutnya kalau ini nih yang di bawah pakai baju biru. Anak laki-laki di bola gym. Kira-kira komponen sensori apa saja? Keseimbangan, ya betul. Apa lagi? Banyak ini banyak. Ada keseimbangan. Kenapa bolanya itu harus ya bola? Iya betul Bu Anggi, ada perabaan di situ. Apalagi vestibular tuh sama taktil tuh nyambung juga banget, ya banget nyambung. Satu lagi adalah lihat tangannya. Tangannya harus menopang. Berarti ada selain taktil kekuatan otot di situ. Bagaimana dia bisa menahan tubuhnya supaya tidak jatuh. Pernah nggak menemukan atau pernah nggak koreksi ke anak-anak kita? Takut bermain bola besar. Berarti masalahnya juga di vesti bisa, di taktil bisa. Jadi saya punya klien butuh 4 kali datang 4 kali datang ke saya, pada akhirnya untuk bisa berani bermain dengan bola besar. Tidak semua anak bisa langsung bermain dengan bola besar, taruh di atasnya atau disuruh tengkurap atau disuruh terlentang atau disuruh duduk dia di atas bola. Biasanya banyak anak-anak yang takut ya, menangis, menjerit dan seterusnya. Hal ini terjadi karena memang dia ada hipersensitif biasanya kan, tadi di taktil atau di vestibularnya gitu. Nah, cara yang supaya memperkenalkan bola ini jadi sesuatu yang menyenangkan ya bermainnya jadi jangan harus ke situ gitu ya. Saya mencoba kemarin dengan bermain lempar tangkap, didorong, diangkat bolanya, dimain dipukul-pukul, sampai pada akhirnya dia lama-lama mendekat dan menganggap bola itu adalah objek yang menarik gitu, sampai akhirnya mau duduk di situ. Jadi, kenapa sih harus pakai bola besar? Kan sering banget ya, kalau di sensor itu ada bola besarnya, yaitu salah satu komponen di dalam permainan bola besar itu adalah taktil dan vesti ya. Dan itu banyak anak-anak yang mengalami tidak optimalan gitu. Atau bolanya ada yang pakai duri-duri gitu ya, bukan duri beneran ya. Itu juga boleh, tapi nggak harus kayak gitu juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya yang terakhir, gambar terakhir ini adalah di atas kolam bola, anak berbaju orange ini mencoba menaik tangga. Kira-kira aktivitas komponen apa saja? Iya, betul, kekuatan otot tangan. Iya, keseimbangan, betul. Otot-otot di badannya. Anak yang bermasalah dengan posturnya, dia jadi tidak bisa melakukan aktivitas ini. Dia harus berpegangan. Yang menjadi resisten atau apa namanya sih, bukan hambatan sih ya, istilahnya challenge-nya, tantangannya adalah berat di tubuhnya itu gitu ya. Jadi dia harus naik, belum lagi tangganya tali kan, jadi dia nggak stabil. Itu menghasilkan sensasi yang berbeda kalau misalnya tangganya di kayu gitu, yang tempel di tembok misalnya, itu akan berbeda rasanya. Jadi hal ini kalau anak ini udah bisa melakukan ini suatu skill yang tinggi ya, yang maksudnya yang sudah bisa dilakukan itu berarti banyak komponen yang terlibat. Apalagi kalau dikombinasikan dengan instruksi misalnya. Di atasnya dikasih kayak keranjang, suruh masukin bola dari bawah ke atas misalnya. Itu juga sesuatu yang menarik. Oh iya Ibu Bapak, sebelum saya lupa, dalam melakukan aktivitas itu sebisa mungkin nggak cuma sekali doang ya dicobakan, tapi berbentuk pengulangan. Makanya kalau di tempat tapi harus misalnya 10 bola atau 8 bola atau 5 bola, karena kalau cuma 1 kali sensasinya belum sampai nih ke otak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi memang ada frekuensinya. Mungkin kalau buat anak yang punya hipersensitif artinya avoiding-nya tinggi banget, mungkin durasinya atau frekuensinya bisa nggak usah terlalu lama, minimal 3 kali misalnya atau 5 kali. Jadi kalau anak ini udah oke, udah bisa
meregulasi aktivitas tersebut, mungkin bisa dikasih challenge yang lebih tinggi lagi tingkatannya, durasinya lebih banyak lagi dan seterusnya. Oke, selanjutnya slide. Oke, jadi kalau di rumah mungkin aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah adalah aktivitas yang melibatkan, pertama itu harus punya pemikiran aktivitas dengan 3 sensori primer tadi. Ada perabaan, ada gerak, dan ada keseimbangan. Dan yang perlu diperhatikan adalah berikan tantangan sesuai kebutuhan. Kebutuhan itu artinya nggak harus usia patokannya, tapi banyak anak yang misalnya mengalami hipersensitif, dia butuhnya tidak terlalu banyak. Jadi berikan itu secara sedikit atau simple dulu, sederhana dulu, baru lama-lama ditingkatkan. Jadi kalau udah dikasih yang susah duluan, dia akan mundur, kabur dia nggak akan mau melakukan aktivitas itu lagi gitu ya. Jadi buat aktivitas tersebut tuh kayak mudah, gampang, menyenangkan. Baru ketika ibu lihat atau bapak lihat anaknya ternyata wah ngerasa gampang nih, bisa gitu ya, boleh dinaikin dikit-dikit. Itu disebut grading ya. Challenging-nya dinaikin dikit. Challenge itu bisa diberikan dengan waktu yang lebih panjang atau dengan frekuensi yang lebih banyak atau dengan medianya yang misalnya atau tekniknya yang lebih sulit misalnya seperti itu. Atau tahapannya lebih panjang misalnya kayak gitu. Jadi semakin anak tersebut bisa melakukan dan tertantang, akhirnya dia akan mempunyai keterampilan tadi ya. Dia punya skill yang nantinya untuk aktivitas lainnya dia akan lebih mau melakukan tersebut. Oke, bermain dan menyenangkan ini sudah saya bilang bahwa ini adalah semua aktivitas bermain gitu ya, bukan aktivitas yang membutuhkan nilai atau tugas gitu, bukan, tapi bermain. Jadi dalam bermain ini harus mengeksplor kemampuan-kemampuan bertanya atau cuma tanya. Slide selanjutnya. Ya ini contoh-contohnya ya. Ini bulan Ramadan, weekend, aktivitas memasak itu menjadi sesuatu aktivitas yang bisa melatih perabaan tuh, membuat kue, menyiangi sayuran, milih kacang-kacangan dan seterusnya, bermain pasir, atau mandi aja bisa jadi bermain ya. Tapi mandi ini emang sesuatu yang menyenangkan ya buat anak-anak, kan ada air di situ. Memang bermain air itu sesuatu yang menyenangkan, bagaimana tinggal kita menggunakan media air untuk bermain. Itu finger painting ya. Finger painting ini nggak harus pakai cat. Asal anaknya udah 3 tahun ke atas ya, yang tidak ada fase oral, masukin tangan ke mulut, finger painting bisa pakai cat air, bisa pakai spidol, bisa pakai mungkin pewarna makanan atau apa ya yang bisa menghasilkan warna tertentu. Ini nggak harus pakai cat mahal ya. Lanjut. Ini tadi contoh-contohnya. Oke. Langsung aja ya, kayak gini semua adalah aktivitas berhubungan dengan otak. Ini udah saya kasih gambar kemarin. Nah, kalau berhubungan dengan gerak atau proprioception ya, banyak banget kalau proprioception-nya. Gender nggak masalah ya, maksudnya anak perempuan harus pakai masak-masakan, anak laki harus motorik kasar, enggak. Semuanya sama, nggak ada perbedaan. Bermain sepeda, oh bisa naik sepeda roda berapa? Roda 3 oke, kalau udah 3 tahun ke atas mungkin pelan-pelan mulai ke roda 2. Nah, itu bermainnya jangan cuma jadi gini, intinya permainan sensori itu harus bertujuan. Jangan dipikir kalau mainnya seperti apa atau ada tujuannya. Nah, kalau harus ada tujuannya, harus ada challenge-nya gitu. Kalau dibebasin ya dia kayak ngemil ya, kayak kita lah kalau mau diet, jangan ngomongin diet ya. Dia harus ada takaran, dia harus ada ukuran dia gitu loh. Kalau dia dibebaskan ya berarti dia nggak ada tujuan gitu ya. Oke, jelas ya saya rasa. Lanjut. Ini fenomenanya sekarang begini ya. Sebagian anak tuh kreatif. Sebenarnya kreatif mereka, tapi untuk sesuatu yang mereka sukai saja.
Dan kadang-kadang mereka punya verbal yang bagus sekali ya untuk kayak ngeles gitu, kalau bahasa anak sekarang ngeles ya, menghindari sesuatu yang dia tidak nyaman. Dia tidak mau melakukan aktivitas yang kita suruh gitu, karena, merasa aktivitas tersebut sulit. Jadi dia lebih milih untuk, kalau ini begini gimana?" Nawarnya banyak. Nah, banyak anak sekarang itu lebih senang aktivitas yang duduk, nonton TV, main game, gitu. Itu yang akhirnya menyebabkan obesitas. Padahal harusnya anak-anak itu aktif ya. Keyword buat anak itu adalah anak tuh harus aktif. Jadi kalau anak, misalnya anak dilihatnya diem, nggak banyak gerak, mager gitu kalau kata anak sekarang, itu berarti menandakan anak tersebut ada sesuatu sebenarnya kalau boleh dibilang seperti itu. Dan nggak harus anak dengan ABK sebenarnya kalau menurut saya. Semua anak ini harus punya keaktifan yang sama gitu ya. Dan itu kemarin sudah kita pelajari di usia, di piramida itu usia 0 sampai 2 tahun itu kan sensori motor. Kalau dicek lagi sekarang umurnya udah di atas itu semua, aktivitas yang lainnya sudah bisa dilakukan belum? Walaupun mungkin tidak maksudnya tidak berada di posisi 0 sampai 2 tahun, tetap menurut saya ada fase bermain ya, pada seseorang itu bermain itu tetap ada. Mungkin durasinya sehari maksimal 1 jam gitu. Kalau orang dewasa mungkin bermainnya itu ya olahraga tadi gitu ya, atau aktivitas fisik lainnya, sebenarnya nggak harus olahraga. Jadi nggak kebanyakan hanya duduk, diam, sedentary tadi, nonton TV, atau mungkin kerja banyakan duduk, itu kan juga menghasilkan, apa ya, jenuh ya, emosi gampang gampang muncul dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah salah satu ciri kebutuhan sensorinya kurang. Jadi memang harus dioptimalkan. Nah, ada istilah dispraksia, yaitu masalah dalam perencanaan aktivitas yang akan berdampak ke dalam keterampilan bahasa dan berbicara. Ini sedikit sisipan menurut saya. Jadi banyak kemarin klien-klien yang mengalami masalah delay speech atau keterlambatan bicara bisa jadi terjadi karena ada masalah berhubungan dengan perencanaan aktivitas atau motor planning. Dan ini sumbernya dari SI lagi akarnya. Jadi makanya kalau anak-anak dengan delay speech pasti disuruh terapinya sama dokter sosial adalah SI dan TW misalnya kayak gitu. Dan itu artinya untuk melatih kemampuan praksisnya atau perencanaan geraknya dan pada akhirnya nanti akan melatih juga keterampilan praksis dalam bahasa dan berbicara. Oke, slide selanjutnya. Ini saya ya, ini goal of therapy itu apa yang saya biasanya menjadikan salah satu indikator anak ini mengalami peningkatan gitu ya, adanya regulasi. Regulasi itu kayak kemampuan anak mengatur, kayak kemarin mengorganisasi sesuai dengan kebutuhannya, lingkungannya gitu. Bagaimana dia bisa meregulasi energi yang harus dikeluarkan, bagaimana dia bisa mengatur atensi, durasinya berapa lama saya harus melakukan aktivitas. Saya harus bertahan selesai. Itu adalah bagaimana tolak ukur seninya. Dia bisa menggunakan bagian-bagian tubuhnya untuk beraktivitas. Misalnya disuruh lempar, berarti tangan, ada mata, ada badan. Yang selanjutnya tadi meningkatkan kontrol postur ya, postur itu tubuh ya. Dan integrasi bilateral. Integrasi bilateral itu berarti aktivitas dengan 2 tangan sekaligus ini. Dia bisa nggak? Atau dia lebih cenderung 1 tangan aja, yang tangan yang lainnya dicuekin misalnya. Memang rata-rata aktivitas harus menggunakan 2, walaupun hanya 1 tangan itu untuk menstabilkan, 1 tangan itu untuk melakukan, tetap harus ada integrasi ya 2 aktivitas. Nah, yang selanjutnya meningkatkan praksis skill tadi yang saya bilang, bahwa perencanaan gerak itu akan didapat atau keterampilan dalam merencanakan gerak. Oke, slide selanjutnya. Sedikit lagi kita 25 slide, dikit lagi ya habis ya. Nah, pastinya juga keterampilan motorik ya, tadi motorik kasar, motorik halus, sesuai dengan usia kebutuhan dia. Kalau saya ngomong kebutuhan,
berarti kaitannya dengan level usia dan kaitannya dengan peran dia. Misalnya umur 10 tahun, kelas misalnya dia ikut daycare atau dia ikut sekolah atau dia ikut apa yang dibutuhkan untuk dia saat kami akan mendukung bagaimana si keterampilan motorik halus dan motorik kasar itu bekerja. Oh dia susah nih disuruhnya, karena kalau lagi ngerjain sesuatu tuh lambat misalnya. Jadi ini adalah keterampilan-keterampilan yang harus kita latih nih sebelum dia yang diminta tadi ya. Juga berhubungan dengan keterampilan atau peningkatan kemampuan. Jadi dalam aktivitas sensori dan dia itu verbal yang masih slide-nya habiskah? Kayaknya masih ada 2 slide lagi deh. Prinsip terapi sama bawahnya lagi ada 2 slide. Ya, jadi ini prinsipnya ya. Sebenarnya prinsip ini juga bisa kita lakukan. Orang tua juga bisa mempunyai prinsip yang sama, yaitu anak itu unik. Jadi coba nggak usah terlalu mikirin kok anak teman saya bisa ini, anak saya kok belum, atau anak saya mah udah bisa, yang lain belum. Tidak. Tapi semua anak itu unik. Mereka punya ciri, punya kekhasan masing-masing gitu. Jadi nggak usah mikirin anak tetangga, anak saudara dan lain-lain. Kita punya patokan sendiri untuk anak kita. Yang penting kita tahu teorinya level usia sekian bisa apa gitu. Jadi respon pada anak pun berbeda-beda. Terus just right challenge itu maksudnya ya aktivitas itu harus tertantang untuk saat ini gitu ya. Jangan kalau kemarin dia mungkin dia bisa, saat ini dia nggak bisa ya nggak apa-apa. Berarti hari ini dia mungkin perlu ada aktivitas lain gitu ya. Terus fokus untuk memperbaiki faktor yang menyebabkan gangguan proses pengolahan sensori tadi ya. Fokusnya ke situ, jangan fokusnya ke perilakunya. Ini nggak masalah itu. Ya itu bagian dari tadi ya saya bilang tricky-nya atau avoiding-nya atau seeking-nya, tapi fokusnya adalah bagaimana dia punya pengalaman sensori yang baik gitu. Ya, jadi movement dan sensori. Jadi bagaimana si anak itu beraktivitas, melakukan gerakannya, prosesnya, bukan hanya sekedar memberikan inputnya saja ya. Yang selanjutnya adalah gradasi tadi yang saya bilang. Ketika anak terlalu mudah, dia menyepelekan. Terlalu sulit, dia juga mengabaikan. Jadi memang harus pas banget bagaimana kita memberikan tantangan buat anak-anak kita ya. Jadi harus sesuai dengan levelnya dia. Kalau dia merasa mudah, kita tingkatkan sedikit lagi, kita tingkatkan sampai akhirnya dia bisa melakukan dengan mungkin tantangan yang lebih sulit seperti itu. Oke, slide terakhir. Ya, tadi udah berdasarkan kebutuhan. Kita dorong anak kita partisipasi ya. Jadi dia juga punya ide-ide sendiri, punya inisiasi. Kalau anak kita punya ide sendiri, difasilitasi ya Bapak Ibu. Jangan pokoknya harus ikut. Ibu maunya gini, jangan gitu. Jadi ketika dia punya ide, arahkan ide tersebut menjadi sebuah aktivitas yang terencana dan baik. Gitu. Jadi jangan di-cut. Kalau memang itu bisa dilakukan, silakan dilakukan. Jadi ibu dan bapak adalah terapis yang sesungguhnya ya di rumah, guru yang sesungguhnya di rumah nih yang memang harus pintar bagaimana melihat karakter anaknya. Nah yang selanjutnya beri aktivitas agar proses pengolahan sensori menjadi otomatis. Maksudnya otomatis tuh dia memang sudah muncul dari dirinya sendiri ya, tidak perlu ada arahan orang lain, dia bisa melakukan itu dengan baik. Dan bapak ibu harus melihat ini dengan jeli. Kalau kami terapis bisa memberikan kapan waktunya memberikan bantuan, kapan waktunya membiarkan supaya anak itu bisa melakukan sendiri. Jadi, kalaupun melakukan, jangan selalu harus dibantu. Gitu. Kita berikan kesempatan anak kita bisa melakukan tanpa bantuan kita. Sejauh mana kita memberikan bantuan, itu juga perlu kita sering explore ya ke anak-anak kita. Jangan-jangan anak kita juga terlalu nyaman dengan bantuan kita, jadi dia nggak mau berusaha. Nah, itu bisa jadi kayak gitu, seringnya kayak gitu. Dia harus pintar-pintar menentukan kapan waktunya kita memberikan support, kapan waktunya kita bisa membiarkan dalam arti beri kesempatan buat dia untuk melakukan sendiri. Jadi gak di-drill terus ya, gak dikasih tahu terus. Yang terakhir, ini juga adalah sesuatu yang mungkin kelihatannya sangat abstrak, tapi bisa nanti pelan-pelan kita lihat. Fokus terhadap inner drive.
dan self direction. Jadi biarkan anak itu mengerjakan karena memang dia mau gitu ya. Tapi bukan maunya bukan sembarangan mau, maksudnya bukan membebaskan terus mau gue, bukan. Tapi bagaimana dia bisa melakukan itu dengan keinginannya dia sendiri dan dia tahu kapan, apa dan bagaimana dia melakukannya. Jadi memang kalau dalam okupasi terapi kami mengenal istilah volition gitu ya. Bagaimana seseorang anak itu melakukannya dengan kesadaran. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi saya mungkin berharap dari sesi hari ini kita banyak diskusi atau mungkin banyak pertanyaan atau banyak detail-detail aktivitas yang bisa mau mau dibahas, monggo silakan. Sebelum nanti saya kasih contoh-contoh. Sebenarnya contoh aktivitas banyak, tapi kita diskusi dulu aja. Silakan. Ya. Bu Ya, Yuli. Ayah Bunda, silakan jika ingin bertanya. Kalau misalkan lebih enak mungkin kita via langsung ya. Jadi nyalakan kamera, terus kita bisa langsung bertatap muka. Atau mungkin kalau misalnya nanti tidak kebagian secara langsung, bisa menggunakan forum chat seperti itu. Oh, ini sudah ada yang nanya, tapi langsung ke forum chat ya, Bu Ririn. Anaknya cerewet banget, susah diem. Ngomongnya itu apa bisa termasuk hiposensitif ya? Mengapa aktivitas apa yang bisa membantunya? Mungkin ini anaknya begitu cerewet dan susah diem. Nah, ini kan termasuk hiposensitif ya, Bu Ririn. Nah, kira-kira aktivitas apa yang bisa membantu? Umur berapa, Bu Anggi? Oke. Ya, jadi tahun. Oke, jadi gini. Kalau dalam teori perkembangan di usianya 0 sampai 2 tahun itu memang tahapan explore namanya. Jadi sensori motor di mana semua anak itu harus aktif. Jadi kalau dibilang anak itu nggak aktif berarti ada sesuatu sebenarnya. Kalau anak aktif banget ya alhamdulillah sebenarnya berarti anak kita sesuai dengan fase itu. Nah, sekarang gini, semua anak punya ciri sensori, kemarin saya udah bahas ya. Jadi ada anak yang memang sangat hiposensitif. Jadi semua anak ya pasti punya sensasi propio. Artinya dia bisa menggunakan aktivitas-aktivitas motoriknya dalam aktivitas sehari-hari. Tapi ada yang sangat berlebih gitu, makanya disebutnya hiposensitif ya. Saya mau disclaim dulu, nanti iya Bu. Jadi susah kalau kita bilang semua anak hiposensitif dong. Ya nggak hipo semuanya, tapi kita bilang sensitivitasnya terhadap propionya memang secara umum baik gitu. Artinya dia bisa melakukan aktivitas motorik, dia bisa melakukan sehari-hari. Yang menyebabkan disebut hiposensitif kalau berlebihan kan gitu ya. Iya, bisa jadi kalau saya melihat dari pertanyaannya Bu Anggi ini, memang anaknya tipe hiposensitif propio. Jadi akhirnya dia punya kemampuan verbal yang banyak. Kenapa saya bilang hipopropio? Banyak anak yang punya kebutuhan gerak yang tinggi, tidak tersalurkan. Tidak tersalurkan ini nanti kita kasih catatan ya, dikasih garis merah, dikasih bintang gitu ya. Sehingga mereka mengkompensasi kebutuhan gerak tersebut lewat bicara. Ngerti maksud saya? Jadi aktivitas motoriknya tidak bisa dilakukan, gitu, aktivitas geraknya tidak bisa dilakukan karena mungkin satu dan lain hal, atau mungkin karena pandemi nggak bisa main, karena mungkin harus kayak gini nih, harus dengerin Zoom sehari-hari di sekolah gitu ya. Jadi mau nggak mau dia punya kebutuhan yang tidak tersalurkan, makanya dia larinya ke mulut, ke bicara, ke nanya dan segala macam. Saran saya yang seperti saya bilang di awal tadi, coba dalam aktivitas keseharian sisipkan kebutuhan sensorinya gitu ya. Baik entah itu di pagi hari, entah itu di sore hari, yaitu apa? Ya bermain yang benar-benar bermain dengan tujuan gitu, nggak bermain ya udah sesi bermain, silakan bermain gitu ya, nggak gitu, tapi ada target yang harus dilakukan. Nah ini sangat penting kita ketahui. Jadi kadang-kadang kita juga, mohon maaf ya, sebagai orang tua kan nuntutnya langsung ke output yang diharapkan nih, misalnya perilakunya harus baik, sekolahnya harus pinter, nilainya harus bagus gitu kan. Nah, kadang-kadang kita juga melupakan kebutuhan dari si sensori tersebut. Apakah hari ini dia sudah bermain, apakah hari ini dia sudah melakukan aktivitas motorik dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah bisa jadi dia ada kebutuhan propio yang tidak tersalurkan, larinya ke verbal. Dan satu hal yang positif, anak-anak yang kemampuan verbalnya baik itu adalah anak-anak yang cerdas. Jadi jangan juga jadi hambatan juga ya kita untuk ini. Kalau saya sarannya bisa dengan bermain motorik ya, atau mungkin dia suruh gambar dulu apa yang
Mungkin hari ini dia gambar apa dan dia suruh menceritakan gambar tersebut secara berurutan seperti itu. Itu juga jadi salah satu. Bu Ririn, Itu ya. maaf ternyata. Bu Ririn, maaf ternyata ini anaknya itu lebih kayak cenderung itu pasif Bu Ririn dalam berkomunikasi. Jadi hanya diam saja. Seperti itu. Apakah itu sama dengan tadi yang Bu Ririn jabarkan aktivitasnya atau berbeda? Oh, beda-beda. Kalau yang punya kemampuan berbahasa atau berkomunikasi yang lebih pasif, berarti kan kalau menurut saya tadi yang saya bilang, mungkin ada kebutuhan gerak yang tidak terpenuhi, bahkan mungkin keterampilan motoriknya yang memang perlu dioptimalkan, dan itu akan mendorong dia untuk sebenarnya gini sih, anak pendiam atau anak yang nggak banyak ngomong itu nggak salah ya, asal dia sesuai dengan kebutuhan. Artinya perlu diidentifikasi lebih lanjut sih Bu Yuli. Maksudnya gini, kalau memang dia bicara seperlunya tapi bisa, artinya dia sesuai dengan kebutuhan di sekolah, di lingkungan atau di rumah gitu ya. Artinya kan nggak ada masalah nih. Tapi kalau misalnya ternyata itu menghambat, misalnya di sekolah dia jadi nggak mau menjawab pertanyaan atau bahkan ada masalah bicara sekaligus gitu ya. Ya memang itu harus dioptimalkan. Bisa jadi masalah bicaranya karena ada praksis tadi yang tidak optimal, kemampuan praksis tadi perencanaan gerak. Nah, itu perlu ada latihan sensori gitu. Kita latihnya nggak harus langsung ke bicara, tapi dia melakukan aktivitas dengan motor planning tadi, suruh ambil sesuatu dengan perencanaan gerak tadi ya, mungkin lempar tangkap bola sambil apa misalnya, main ayunan sambil nangkap bola, jadi ayunannya didorong, bolanya dilempar, dia bisa tangkap. Itu kan butuh perencanaan seperti itu. Nah, itu juga bisa melatih untuk kemampuan mengorganisasi di oral motor dan bicara. Gitu Bu Yuli. Terima kasih, semoga terjawab ya Bu Anggi untuk pertanyaannya. Dan ini pertanyaan lagi dari Bu Rahma. Berat badan anak ketika gemuk itu mempengaruhi perkembangan sensori motor, dan itu bagaimana cara menyikapinya ya Bu Ririn? Iya Bu, benar Bu Rahma. Menurut saya logikanya gini, kalau anak gemuk itu kan jadi susah gerak ya, artinya dia mager. Sementara balik mundur lagi sih, ini sebenarnya kayak siklus ya. Dia gemuknya ini karena apa? Dia banyak makan. Banyak makannya karena apa? Kebutuhan geraknya mungkin tidak terpenuhi karena dia mungkin ada kesulitan dalam melakukan aktivitas motorik, larinya ke makan. Jadi larinya dia makan aja, lebih enak kan makan nih. Akhirnya ketika dia makan terus, dia tidak bergerak, larinya ke gemuk gitu. Jadi memang solusinya bukan masalah bagaimana bentuk badannya sebenarnya, tapi bagaimana dia bisa mengoptimalkan keterampilan motoriknya ini, karena nanti pada akhirnya keterampilan motorik yang dari dasar tadi, dari masalah proprioception, dari masalah vestibular, itu akan membantu melatih konsentrasi, ya kan, akan membantu melatih perilaku, aktivitas keseharian, dan akhirnya ke akademik. Jadi menurut saya kalau dia misalnya proporsional dalam arti dia bisa beraktivitas sehari-hari secara motorik gitu ya, dia ada aktivitas motoriknya selama 1 jam per hari gitu, itu tentu akan lebih baik gitu ya dibandingkan dia sehari itu hanya diam gitu, hanya duduk. Dan gini satu lagi, fenomenanya kan anak-anak sekarang kan emang tadi sedentary tadi kan, lebih banyak duduk, nonton TV, main game. Nah, itu yang menyebabkan sensori tidak optimal. Saya nggak bilang sensori tidak optimal tuh harus, mohon maaf ya Bapak Ibu yang punya anak inklusi, jadi harus ada masalah dengan perilaku gitu, tidak. Tapi menurut saya ilmu profil sensori ini juga diperlukan untuk anak-anak kita yang dalam kondisi nggak ada masalah apa-apa, tapi biasanya pasti akan terjadi dampak ketika keseharian dia tidak optimal dalam beraktivitas gitu ya. Tadi kayak banyak nonton, banyak duduk diam, mager dan seterusnya. Itu akan masalah konsentrasi misalnya akan muncul, atau masalah emosi akan muncul. Masalah perilaku dan lainnya itu akan muncul. Dan bisa saja penyebabnya dasarnya dari kebutuhan tidak opsi, jawaban saya Bu Yuli. Terima kasih, semoga terjawab ya Bu Rahma untuk pertanyaan. Oke ya Bunda, apakah ada pertanyaan lagi? Kami tunggu pertanyaannya. Oke, di sini ada Bu Jihan yang mau bertanya, bagaimana cara merangsang anak dengan gangguan auditori di usia 8 tahun? Ya. Berarti Bu, mohon maaf dengan
anak dengan gangguan auditori apakah ada masalah dengan pendengaran, ya maksudnya gitu ya. Berarti dia menggunakan alat bantu dengar seperti itu ya, kalau saya bisa menangkap seperti itu. Ya kalau memang prinsipnya gini, kalau anak gangguan auditori dia akan optimalnya di sensori visual ya biasanya gitu ya. Tapi menurut saya tetap ibu, kalau di kami ya di rumah sakit jiwa ya, tetap kita menggunakan level sensori primer di propio, vesti sama taktilnya tetap dilakukan. Artinya walaupun ada masalah pendengaran, sebenarnya kan kalau boleh kemarin review sedikit, vestibular kan ada telinga dalam ya, di bagian telinga dalam yang otolit sama semi sirkularis. Nah itu bisa jadi karena ada masalah itu, apakah vestibularnya terganggu, nah itu juga perlu dilihat. Jadi latihan-latihan yang berhubungan dengan keseimbangan itu perlu dioptimal. Oh bukan. Oh berarti dia hypersensitive auditory. Ya. Jadi anak-anak hypersensitive auditory itu basically dari sensitif perabaan biasanya. Karena, nah kalau anak-anak yang sensitif perabaan, berarti kita optimalkan dari dasarnya dulu, sensori primer taktilnya dulu nih Bu. Bagaimana dia mengenal tekstur, bermain dengan, tadi yang saya bilang mainan panas, dingin, suhu, dan sebagainya. Nanti dari situ kembangkan menjadi aktivitas-aktivitas yang banyak. Jadi variasi aktivitasnya harus banyak nih Bu. Anak-anak dengan taktil itu biasanya senangnya sesuatu yang habit. Kalau udah itu terus dia nggak mau berubah-berubah. Jadi nanti tugasnya kita sebagai orang tua adalah bagaimana memberikan pengalaman yang banyak terhadap sensori taktil. Nah untuk selanjutnya berhubungan dengan apa namanya tadi, dia takut dengan suara, dia takut dengan suara anak nangis. Prinsipnya adalah pola pembiasaan ibu. Jadi jangan jadikan ketika hal tersebut jadi kendala, ibu jadi istilahnya gini, menghindari sesuatu yang berhubungan dengan yang dia tidak nyaman. Menurut saya justru nggak apa-apa belajar di lingkungan yang baru, di suasana yang baru, ke hajatan, ke tempat arisan, kemana-mana, it's okay, nggak apa-apa. Jadi anak perlu pembiasaan dia dalam menerima input auditori. Seperti itu Bu. Jadi kalau kami di rumah sakit, banyak banget anak-anak dengan kasus seperti itu ya, proses terapi tetap berjalan, dia tetap ada di tempat itu, tetap melakukan sesuatu, artinya memberikan rangsangan ke kognitif bahwa nggak apa-apa kok ternyata dengan suara itu gitu, nggak apa-apa, kalau perlu visualnya dilihatkan gitu, oh ini suara yang berisik itu adalah suara ini gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ketidakoptimalan dia dalam hypersensitive auditory karena memang mungkin ya tadi dia belum punya pengalaman terhadap sensasi tersebut, sehingga yang ada dalam pemikirannya adalah penghindaran. Bagaimana cara menghindarinya? Nangis, marah, kesel gitu, kayak gitu. Jadi balik lagi sih, bagaimana kita sebagai orang tua tidak melihat itu sebagai satu hambatan ya untuk dia bisa mengenali atau memberikan informasi baru ke dia. Seperti itu Bu Yuli. Maka sama-sama Bu Rahma, Bu Anggi. Semoga terjawab ya Bu Jihan. Oke, siapa lagi yang ingin bertanya? Pakai speaker mungkin nggak apa-apa, biar langsung. Ya di speaker aja juga nggak apa-apa ya Bu Riri ya. Iya benar, biar interaktif. Oke, Ayah Bunda, ayo ada yang ingin bertanya lagi tentang sensor profile? Kayaknya alhamdulillah jelas ya saya. Terima kasih sama-sama. Saya merasa saya menjelaskannya jelas karena alhamdulillah pertanyaannya sedikit. Mungkin untuk minggu depan, kan itu ada 2 minggu ya Bu Yuli ya kan, minggu depan saya halangan, jadi kita ketemu tanggal 8. Tanggal 8, iya benar sekali. Bu Riri, saya mau bertanya, kalau misalkan anak dengan hiposensitif itu kan kemarin sempat ya Bu Riri bilang bahwa dia tuh agak saklek dan sulit menerima perubahan dalam lingkungan. Nah, bagaimana ya? Hiper atau hipo ya? Hiper. Hipar. Lalu bagaimana cara kita ya bisa untuk memotivasi anak ini untuk berpindah ke dalam satu lingkungan yang baru tanpa walaupun sudah kita paparkan seperti itu, tapi ini masih ada sistem kayak penolakan dan segala macam seperti itu Bu Ririn. Kira-kira bagaimana ya?
Memang kalau dalam teori sih tidak semudah praktek ya Bu Yuli yang sehari-hari bertemu. Jadi prinsipnya ya, teori dasarnya prinsipnya adalah kita terus memberikan variasi, bahwa perubahan-perubahan itu sesuatu yang tidak apa-apa gitu. Jadi memang balik lagi sih, dasarnya sebenarnya anak itu harus terasa sama kita ya. Harus bondingnya oke, kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan, ya sebenarnya kamu nggak perlu khawatir gitu, kalau dalam bahasa ya kamu nggak perlu khawatir, ini sesuatu yang memang biasa dilakukan, ya teman-teman kamu yang lain pun melakukan gitu. Makanya saya selalu bilang ke orang tua gitu ya, persuasif biar Bapak Ibu, jangan direktif gitu. Kalau direktif kan hanya dia yang melakukan. Jadi mungkin hal-hal tersebut tetap diberikan Bu Yuli, tetap dilakukan bersama-sama. Mungkin kayak gini aja, dalam sekian aktivitas tersebut atau ya. Terus habis itu kalau disuruh-suruh suka marah-marah. Suka ngambek aja, suka marah-marah. Terus yang dikerjakan sukanya itu aja. Itu gimana Bu? Saya harus gimana gitu maksud saya? Ya boleh saya jawab langsung ya. Jadi 14 tahun laki-laki perempuan? Laki-laki Bu. Oke. Jadi memang kalau remaja ini kita agak kompleks ya, yang harus dilihatnya. Jadi bukan hanya sekedar sensory profile dalam arti lihat kebutuhan taktilnya, perabaan, taktil, gerak atau keseimbangan. Tapi yang perlu dilihat juga adalah fase remajanya tadi gitu. Fase remajanya adalah fase di mana dia hormonalnya juga kerja, lagi galau, lagi rungsing kayak gitu-gitu ya. Jadi pada prinsipnya memang fase itu akan terjadi. Maksudnya semua orang tua yang punya anak remaja akan mendapatkan perilaku-perilaku remaja yang beraneka ragam ya. Salah satunya ini yang paling banyak adalah emosi, ngambek dan seterusnya. Prinsipnya gini sih Bu, kalau saya juga alhamdulillah punya 2 remaja gitu. Terus kan udah 19 dan 17 gitu. Jadi di fase-fase itu emang kita bagaimana, yang penting kitanya Bu, kestabilan emosi kita ya dalam menghadapi hal tersebut. Kalau saya sarankan, kalau dia tidak mau melakukan sesuatu yang misalnya diperintahkan atau yang sudah diindikan, kalau lagi kondisinya moodnya baik ya, artinya kita semua sudah kondisinya nggak ada masalah. Maksudnya hari itu kondisi lagi enak, nyaman. Lebih baik memang harus diorientasikan. Maksudnya gini Bu, oke, sekarang misalnya kita mau ngobrolin tentang ini nih. Jadi nanti mama atau bunda atau ibu mau melakukan ini. Gimana kira-kira? Jadi cek bagaimana dia responnya. Tapi di sini bukan berarti dia memilih semua, artinya kita bikin kesepakatan gitu loh Bu. Oke, dalam hal ini kita misalnya ngomongin tentang kegiatan pagi nih. Kalau pagi ini gimana ya baiknya ya? Apa mau dibangunin? Apa mau pakai alarm atau seperti apa gitu. Jadi hal-hal ini akan jadi salah satu diskusi gitu ya, negosiasi yang menarik nih buat ibu dan anak ibu. Kalau memang udah oke, kita ngikutin pilihannya ya, oke, tapi kita udah mengarahkan sesuatunya yang baik nih. Berarti nggak perlu dibangunin mama ya, berarti harus pakai alarm. Oke, jadi kalau tidak melakukan atau kalau tidak sesuai dengan yang diminta atau tadi nggak bangun-bangun gitu lah pada prinsipnya. Apa nih yang harus dilakukan? Jadi kita bikin nota kesepakatan itu ada sebuah peraturan berikut konsekuensi. Karena kalau menurut saya di fase remaja ini kita juga harus mengaktifkan kemampuan kognitifnya Bu, kecerdasannya gitu, daya pikirnya. Dia harus mengenal yang istilahnya konsekuensi. Kalau ada sesuatu yang dilakukan pasti ada konsekuensi, atau ada sesuatu yang tidak dilakukan juga ada konsekuensi. Jadi hal tersebut kalau perlu ditulis secara visual, maksudnya di kertas gitu atau di mana, di buku atau apalah. Ini kan langkah-langkah kita ya. Dan jangan banyak-banyak, misalnya yang paling urgent apa nih dalam perilaku yang benar-benar bikin ibu ruwet gitu kepalanya, misalnya bangun tidurnya sama misalnya sholatnya, misal ya kayak gitu ya. Ya udah dua itu dulu aja.
Ya, gimana? Justru kalau bangun tidur itu dia mesti pagi udah bangun. Nah, kalau disuruh sholat, nah itu pasti dia nggak mau gitu. Jawabnya gitu. Iya, makanya saya bilang, Ibu pilih dulu rangkaian perilaku yang menurut Ibu perlu diperbaiki, yang atau mungkin sebuah aktivitas lah, jangan perilaku ya. Kalau perilaku kan nanti fokusnya di dia doang. Sebuah aktivitas yang Ibu harapkan dia melakukan. Ini tadi bangun tidur tuh cuma contoh saya aja gitu ya. Ibu bikin kesepakatan dalam kondisi moodnya oke ya. Jadi semuanya membuat dengan hati yang baik, hati yang happy gitu ya. Setelah itu kasih tahu konsekuensinya apa kalau dia tidak melakukan. Jadi dia tahu banget. Terus tanda tangan, Bu. Tanda tangan nota kesepakatan tersebut ibu dan dia dan mbak saksi atau ada bapak atau ada siapa gitu ya, pihak ketiganya. Nah di sini ibu sebenarnya tinggal bagaimana bentuknya gini. Kalau memang dia melakukan itu, kita nggak langsung intervensi saat itu gitu. Jadi buat kontrak ini dalam waktu 1 bulan misalnya. Kalau perlu nanti ada bikin tabelnya, melakukan tidak. Setiap poin, setiap dia melakukan ada poinnya misalnya. Konsekuensinya bisa kayak gitu. Karena anak remaja ini kan juga mulai hitung-hitungan juga ya. Ibaratnya gampang banget dia ininya makan itu nggak apa-apa misalnya gitu, nanti jadi penolakan lagi. Kayak apa misalnya hari ini dia olahraga, seneng bersepeda misalnya kayak gitu. Berarti hari ini dia nggak dapat naik sepeda. Jadi bikin koreksiannya per minggu aja, jangan per hari. Maksudnya setiap hari nggak melakukan, wah kamu nggak melakukan nih, nggak, biarkan aja berjalan. Dan ibu cuma mengingatkan untuk mengisi tabel tersebut. Kalau misalnya tabel itu dia lakukan seminggu, ada checklistnya ada 5, misalnya yang silangnya ada 2, ya udah tinggal dihitung poinnya berapa. Nanti ditukar poinnya setelah 1 bulan misalnya kayak gitu. Jadi emang itu aktivitas itu benar-benar yang ditunggu-tunggu banget. Jadi kalau poinnya kurang dari situ, ya kamu gimana? Kamu nggak akan dapet ya, maaf. Dan kalau dia tantrum, kalau saya bilang tantrumnya remaja itu tadi ngambek, mutung, nggak mau ngomong, itu tantrumnya remaja. Ya ibu harus bisa konsisten dan komitmen bahwa itu tidak bisa dilakukan. Karena ketika dia tantrum atau dia ngamuk atau dia ngambek atau apapun, itu cara dia untuk mendapatkan keinginannya. Dan kalau ibu nggak tega, kalau ibu nggak tega, terus ibu akhirnya ya udahlah, kasih aja ya udah, bubar semuanya. Jadi memang harus agak-agak tarik ulur, tapi ya emosi kita nggak main gitu loh Bu. Oke, kan kita udah kesepakatan. Kalau udah kesepakatan kan ya udah, jadi bikin challenge-nya nggak terlalu sulit gitu. Misalnya dalam sebulan itu boleh dia silangnya 1 atau 2 maksimal. Sehingga nanti pas dihitung bulanan, berarti kan totalnya kalau silangnya 2, 5 maksimal. 5 kali 4, 20 poin gitu ya. 20 poin itu masih bisa dapetin apa yang dia mau. Jadi bikin range, emang agak-agak ribet, bukan ribet sih, agak-agak penuh tantangan gitu ya, supaya dia juga belajar untuk menyadari dan dia bisa atur strategi Bu. Jadi Bu nggak capek ngomelin mulu gitu. Ya udah wes oke nggak apa-apa. Tapi kamu melakukan ini nanti ada konsekuensinya. Kalau kamu nggak melakukan ya mohon maaf, udah tinggalin aja Bu, jangan dihadepin. Ntar makin lama dia makin gitu. Ngerasain Bu, saya ngerasain banget kayak gitu. Dan kita memang diujinya dengan cara itu supaya akhirnya kita nyerah bilang, ya udah deh iya, udah. Kan kita akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, udah bilang ya udah deh iya, ya udah, akhirnya ya udah gitu. Jadi kalau ibu mau kesel, lihat di tabel dulu aja jumlahnya berapa. Ya tapi kan aku mau ini nanti ya sampai tabel itu selesai gitu aja. Memang harus Bu, harus agak ya gitu deh, gitu. Jadi orang tua tuh harus agak-agak gimana gitu. Tega nggak tega ya Bu ya? Iya. Karena persiapannya bukan hanya saat ini, nanti dia akan besar. Dan yang saya mau sedikit kasih ini ya penekanan. Apa yang dilakukan anak kita dan apa yang kita lakukan ke anak kita itu kan jadi memori dia, dan itu bisa jadi akan jadi role model dia untuk ke anaknya nanti gitu loh, ngerti nggak Bu? Jadi kalau misalnya dia mendapatkan itu dari kita sebagai orang tua itu seperti itu, ya besok dia akan melakukan itu juga ke anaknya dia gitu. Jadi kita akan selalu punya andil gitu, bagaimana dia bisa nanti jadi apa, mungkin kalau laki-laki kan jadi kepala rumah tangga gitu loh, bayangin dia kayak gitu. Jadi kalau nggak ada di sekarang kita bentuk, ya semoga dia nanti
ke depannya akan lebih baik itu, amin. Dan nanti ke depannya lagi dia udah dewasa, dia mungkin akan punya pasangan, berumah tangga dan seterusnya, dia akan melakukan hal yang benar gitu kan. Gitu ceritanya. Ya. Ibu Kasih, Mit. Bu. Ya, sama. Ya. Ini ada nih Bu Terima kasih Yuli. Bu Mita. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu Riri. Dari Bu Anggi lagi. Konfirmasi terkait pemahaman hiposensitif itu perilakunya cenderung mencari sensasi, kalau hipersensitif itu perilakunya cenderung menghindari ya. Contohnya anak yang suka pegang-pegang kulit, ujung siku tangan itu berarti hiposensitif taktil ya. Anak tantrum itu berarti bisa juga hipersensitif. Kalau sudah tahu hipo atau hiper baru kita bisa menentukan intervensinya ya Bu ya. Terima kasih Bu Riri, mohon dijawab. Masya Allah, semoga yang lain juga punya resume seperti ini. Cuma ada sedikit koreksi aja. Memang kadang-kadang antara taktil sama propio tuh agak-agak mirip ya. Maksudnya benar kalau dibilang hiposensitif artinya mencari sehingga dia perilakunya selalu ya pokoknya mengeksplor apapun yang dia pengen tahu ya. Jadi tapi kalau untuk yang hiposensitif taktil itu ini agak rancu antara dia hiposensitif taktil atau dia hiposensitif propio. Karena memegang itu, walaupun memang kaitannya dengan perabaan, itu adalah bentuk eksplorasi dia mencari kebutuhan gerak sebenarnya. Tapi kalau dia pegang-pegang itu bisa jadi karena motor planningnya belum jalan gitu. Jadi dia cuma pegang doang. Idenya baru sebatas itu, Ibu Anggi. Jadi perlu dieksplor lagi ya. Kalau memang ada jenis hiposensitif taktil misalnya senang meluk kenceng-kenceng, kalau mukul bukan mukul, kalau nyentuh jadi mukul gitu ya, karena dia kayak nggak punya sensasi untuk mengukur bahwa ini tuh pelan, ini tuh kenceng gitu kan, nah, kayak gitu. Dan itu basically dari propio biasanya. Jadi kebutuhan geraknya itu. Jadi kalau kebutuhan geraknya hiposensitif propio, tentunya dia akan apa ya? Hiposensitif propio dia akan cenderung melakukan itu sesuatu itu terus menerus gitu karena kan dia selalu seeking gitu ya, mencari itu. Jadi yang lainnya sih benar. Jadi kalau kita udah tahu hipo sama hipernya, kita bisa menentukan anak ini apa. Prinsipnya gini, bukan masalah hipo dan hipernya juga ya Bu Anggi, sedikit aja. Kita tahu anak ini bisa meregulasi, bahasa saya mau tambahin, meregulasi, mengatur kebutuhan dia terhadap ya sensoriknya lah ya. Kan kita nggak akan selalu melihat itu, tapi maksudnya dalam aktivitas sehari-hari kita kan ujungnya nih harapan di sini tuh bagaimana bisa mengetahui, mengidentifikasi problem yang terjadi pada anak kita itu disebabkan karena apanya gitu dalam sensori kan gitu ya. Setelah itu kita bisa menentukan benar langkah yang tepat untuk apa yang mesti kita berikan ke dia gitu. Nah, mungkin sedikit perbedaannya kalau misalnya anak kita udah di atas 8 tahun di mana perkembangan kognitifnya sudah optimal, kita juga perlu melibatkan kemampuan berpikir juga. Jadi nggak cuma sekedar memberikan stimulasi. Jadi artinya kita bisa jadi membuat aktivitasnya itu bersama gitu karena dia sudah punya kemampuan menganalisa, kemampuan berpikir. Seperti yang tadi saya sampaikan walaupun berbeda masalah dengan Bu Mita tadi, kita bisa ngajak anak kita untuk melakukan aktivitas apa nih untuk bisa itu. Tapi memang guide-nya kita gitu, guidance-nya dari kita. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi hiposensitif taktil sama hiposensitif propio agak-agak mirip tapi it's okay. Itu menurut saya basically dari hipopropio jadinya ke taktil. Mungkin taktilnya dia kalau ada taktilnya ada jijian, ada apa-apa gitu berarti bisa jadi dia hipersensitif sebenarnya, tapi yang dia pegang-pegang itu karena dari hipopropio gitu. Maksudnya gitu Bu Yuli. Lanjut Bu Yuli. Ini dari Bu Nasuhan dengan 2 pertanyaan ya. Pertama dengan anaknya dengan usia 9 tahun, diagnosanya delay development, jika tidak dikasih permintaannya dia akan tantrum walaupun sudah diberikan pengertian. Lalu bagaimana menyikapinya? Itu yang pertama Bu Ririn. Yang kedua, usia anaknya laki-laki 3 tahun, aktif, kemampuan berbahasanya belum lancar, apakah ada masalah dengan untuk mendapatkan yang dia tidak bisa lakukan, dia minta ke orang lain.
Dan lagi-lagi sepanjang ini saya bukan psikolog, tapi sepanjang pengalaman saya sebagai klinisi okupasi terapi ya, bentuk tantrum atau apalah namanya, ngambek atau emosi yang tidak stabil tersebut adalah bentuk tricky kalau saya bilang, bentuk trik supaya orang tua akan memberikan apa yang dia mau. Ketika anak itu mendapatkan dengan cara tersebut, misalnya gini, aku nangisnya dengan nada dasar do gitu. Belum berhasil, naikin lagi nadanya. Perlu lagi guling-guling. Perlu. Nah, itu adalah strategi dia untuk mendapatkan yang dia mau. Jadi sebenarnya kita juga harus komit terhadap aturan. Balik lagi sih sama pertanyaan Bu Yuli juga nyambung nih. Kalau kita komit terhadap aturan yang mau kita berikan, ya dengan cara apapun dia tidak mendapatkan itu gitu, atau dia mendapatkan misalnya kayak gitu. Jadi balik lagi harus tahu bahwa anak ini kebutuhannya apa. Memang dia boleh nggak mendapatkan itu, atau tidak boleh, atau boleh misalnya kayak gitu. Jadi itu yang harus diidentifikasi lebih dulu sebelum kita mengoreksi perilaku yang muncul di situ. Kalau misalnya ibu merasa itu dia bisa boleh dilakukan, kasih tahu caranya bagaimana dia minta itu gitu, walaupun mungkin dengan segala keterbatasan yang dia punya karena delay development, ya berikan contoh ya, pokoknya arahan bagaimana dia bisa melakukan tanpa dia harus marah misalnya, tanpa dia harus nangis, tanpa dia harus tantrum seperti itu. Tapi kalau memang itu bukan sesuatu yang sesuai gitu ya dengan dia dan itu memang suatu larangan gitu ya, mau bagaimanapun tidak akan diberikan. Jadi besok-besok ketika dia melakukan hal tersebut, dia merasa itu nggak ada gunanya gitu loh, mau marah mau apa nggak akan diberikan seperti itu. Kalau boleh gini, saya kasih korelasi di ruangan terapi saya ya. Jadi anak baru datang itu pasti akan marah, akan ngambek marah karena merasa baru kenal dengan saya sebagai orang baru gitu ya. Dan dia tidak mau mengikuti instruksi dari saya karena dia pikir ini saya siapa gitu kan. Tapi kan melalui proses terapi, tiap ketemu Bu Ririn lagi. Dan selalu aktivitasnya seperti itu. Mau saya marah, mau saya nangis, ternyata kok Bu Ririn nggak pengaruh ya. Maksudnya tetap aja memberikan itu. Dan ternyata itu menyenangkan. Jadi saya harus bikin anak itu happy. Bahwa ini main lucu banget ya mainannya seperti itu. Dan pada akhirnya, lama-lama anak itu akan berpikir, oh ternyata saya nggak usah nangis ya. Karena kalau saya nggak nangis, saya akan bisa main itu. Terus nanti saya akan kasih nih, saya ini kayak ibu bapak ya. Oh ternyata ini hari ini baik sekali, mau mengikuti instruksi, mau melakukan, oke dapat hadiah, mau main apa, seperti itu. Jadi besok dia akan tertarik main lagi dengan saya tanpa harus menangis, karena menangis itu nggak ada gunanya kalau di ruangan Bu Ririn, misalnya kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar masalah tantrumnya, tapi bagaimana ibu terprediksi nggak perilaku ibu ke anak. Maksudnya gini, anak itu kadang-kadang bingung, dia sebenarnya mau melakukan ini, ibunya kemarin diem. Terus besoknya dia melakukan ini lagi, ibunya marah. Jadi dia tuh harus bagaimana nih untuk memahami karakter ibunya gitu. Jangan-jangan kayak gitu. Jadi kita pun harus konsisten dan komit terhadap apa yang mau kita lakukan. Sehingga anak jadi mudah mengikuti mau kita. Nanti kan maksud saya Bu ya. Kadang-kadang kitanya yang nggak stabil, kita lagi nggak mood nih. Udah deh kita marahin aja tuh anak, padahal nggak ada sebabnya gitu. Ngerti gak maksudnya? Jadi kadang-kadang kitanya juga nggak terprediksi nih perilaku kita. Jadi supaya anak menuruti apa yang kita mau dan dia juga melakukan sesuai yang dia harapkan, ya kitanya juga gampang diprediksi. Oh, kalau saya melakukan ini pasti ibu saya bukan marah, ibu saya ini happy nih, saya akan diberikan. Ya udah, cara itu yang akan dilakukan. Karena dia tahu dengan cara itu ibu memberikan gitu kan. Tapi kalau sebaliknya, kemarin dipakai cara itu, ibu marah. Terus kalau pakai cara itu lagi, marah nggak ya? Nah, kayak gitu. Jadi memang ada dalam saya pernah belajar gitu ya, materi tentang bonding gitu ya, tentang attachment pada anak. Kadang-kadang orang tuanya sendiri yang memberikan satu perilaku yang tidak terprediksi oleh anak. Sehingga anaknya bingung mau melakukan itu yang mana gitu ya. Kemarin marah, sekarang enggak. Jadi sebenarnya marah apa enggak sih gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus kita koreksi juga sebagai orang tua. Itu yang pertanyaan untuk 9 tahun ya. Jadi bisa jadi dia minta berulang-ulang karena dengan cara itu dia dapat. Tapi sekali lagi balik lagi pemahamannya adalah apa yang dia minta itu memang sesuai atau tidak. Ibu yang tahu koreksinya. Kalau memang itu sesuai ya berikan. Kalau memang itu tidak sesuai ya bagaimana cara memberitahu ke anak bahwa itu tidak gitu misalnya kayak gitu. Tanpa harus emosi ya Bu. Kadang saya paham sih punya anak ya kadang-kadang mancing terus ya. Kalau yang 3 tahun
Ya, akhirnya melakukan. 3 tahun ini bahasa belum lancar aktif, ya seperti yang tadi saya bilang di awal, cek kemampuan sensoriknya udah sampai mana, Bu. Udah bisa aktivitas apa saja, banyak gadget nggak? Pertanyaan itu sering banget ya. Tiap hari ada aktivitas motorik nggak yang dilakukan. Jadi seringkali penyebab utama anak 3 tahun apalagi masalah bicara ya kurang aktivitas, banyak main game, kayak gitu-gitu. Itu yang menyebabkan masalah dalam perkembangan bahasa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, perkembangan bahasa ada agak ke puncak ya dalam sebuah bangunan tadi. Jadi kalau puncaknya itu ada masalah, lihat bawahnya. Lihat fondasinya, lihat aktivitas-aktivitas di level bawahnya, berikan aktivitas tersebut sambil bermain, menyenangkan, nanti anaknya pelan-pelan akan verbal. Kalau nggak ada masalah pendengaran, harusnya bisa bicara. Gitu, Bu Yuli. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya untuk Ibu Nasuha. Untuk Ayah Bunda, ada pertanyaan kah? Ya, iya Bu Yuli, aku ada Bu pertanyaan. Ririn. Mau tanya. Iya. Siapa? Silakan. Monggo, Umi dulu aja. Umi dulu aja. Silakan. Monggo Umi. Ayah silakan boleh. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sedikit menyimpulkan yang dari Bu Ririn, mungkin kalau salah tolong diluruskan. Karena ini sambil jaga anak-anak sambil berbuyar. Jadi intinya adalah anak-anak harus terpenuhi aktivitas sensorinya ya Bu. Jadi sensori itu berarti kegiatan gerak anak. Ya, kalau punya kita nggak boleh. Ditaruh itu HP papa buat kerja. Halo Bu. Betul. Jadi betul, saya Ibu. Aktivitas sensori berarti kan terkait dengan aktivitas gerak anak gitu ya, nggak duduk diam, tidak menggunakan handphone gitu kan, tidak menonton terus-menerus gitu kan. Pertanyaan saya, ada nggak waktu ideal setiap anak setiap harinya gitu, sesuai dengan usianya gitu, berapa jam dalam sehari dia harus beraktivitas gerak gitu, minimalnya berapa gitu, agar mereka terpenuhi setiap harinya begitu. Jadi saya punya 3 anak nih, 3 anak yang sekolah di Talenta yang terakhir, yang 3 tahun 3,5 tahun, Rafif gitu. Kakak-kakaknya ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun gitu. Saya juga pengen belajar bagaimana saya memberikan hak mereka gitu, semaksimal mungkin memberikan waktu sensori gitu agar terpenuhi sehingga perkembangan semakin baik begitu. Bagaimana Bu Ririn, minta bantuannya? Masya Allah Umi, siap. Insya Allah dijawab. Kalau gimana? Ya prinsipnya benar Umi, yang Umi sampaikan benar bahwa memang ada kebutuhan sensori pada anak yang kadang harus kita berikan ya, hak itu hak mereka. Kalau aktivitas di bawah umur 6 tahun, sebenarnya 1 jam sehari itu udah cukup banget, udah sangat cukup. Kalau udah di atas 7 ya, 6, 7 pokoknya udah di atas usia sekolah lah ya, udah antara umur 6 dan sekian, itu mungkin sekitar setengah jam, itu juga udah cukup. Yang menjadi, apalagi udah bertiga nih, udah ada 3 nih, udah adik kakak gitu ya, sebenarnya bisa dilakukan secara bersama sebenarnya. Dan lagi-lagi gini, aktivitas sensori nggak mesti juga yang harus olahraga, punya alatnya atau apanya, tidak ya sebenarnya Umi. Tapi bisa juga dengan menggunakan aktivitas keseharian yang saya bilang. Oh hari ini misalnya Umi mau cuci sepeda nih, atau mau cuci sepatu lah misalnya. Ini ada taktilnya, ada namanya propionya ya, karena kan bergerak gitu. Atau mungkin kalau misalnya kalau mau pakai vestibular, mungkin menjemurnya di sisi yang mana yang agak harus naik misalnya kayak gitu ya. Kalau OT itu udah otomatis di otaknya tuh harus ada aktivitas 3 itu utamanya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu tuh kegiatan-kegiatan yang sangat baik untuk dilakukan oleh anak. Jadi prinsipnya gini Umi Rafif, cari aktivitas yang mereka sebenarnya belum pernah lakukan dan bisa dilakukan bersama. Enaknya itu persuasif memang, saya bilang dari awal. Jadi nggak satu anak disuruh ini, satu anak suruh ini, terus mereka nanti akan iri-irian gitu. Ih, kok abang dikasih itu, kok aku kan kayak gitu. Jadi memang baiknya bersama, dan mungkin tadi, jadi ada namanya strateginya, motor planningnya. Oh, kita sekarang nyuci sepatu yuk. Jadi setiap anak cuci 1 sepatunya, misalnya 1 sandalnya, misal kayak gitu. Dan nyucinya menggunakan sabun dan ini misalnya. Umi juga nyuci untuk mencontohkan segala macam. Nah, jadi
di situ mereka akan belajar mengidentifikasi kotor apa bersihnya itu gimana ya. Standar kotor bersih kan susah ya kalau kita jelasin pakai verbal. Oh ini bersih, oh ini kotor. Kalau dia nggak merasakan begini. Terus ada mungkin pakai sabun itu kan juga menghasilkan bau, menghasilkan visual ya, bagaimana dia lihat busanya itu. Kalau udah bersih itu berarti airnya itu udah nggak ada busanya. Nah air yang nggak ada busanya itu seperti apa ukurannya, seperti itu misalnya. Jadi bisa berikan aktivitas-aktivitas fisiknya, nggak harus olahraga, tapi juga dengan aktivitas sehari-hari. Sepeda, cuci sepatu, cuci mobil bersama-sama, menyiram tanaman, berkebun dan seterusnya. Sesuaikan dengan aktivitas sehari-hari atau bahkan sekadar misalnya punya hewan peliharaan, membersihkan kandang. Jadi yang taktil-taktil tuh carinya yang kotor-kotor, yang perlu perlu dipegang gitu ya. Jadi sesuatu yang baik itu seperti itu. Jadi kalau durasi sih sebenarnya ya relatif. Kalau memang mau maksimalnya benar-benar bertujuan ya 1 jam kalau untuk di bawah 6 tahun ya. Tapi 1 jam itu kalau benar-benar sejam full kan juga kayaknya nggak terlalu ini ya. Nanti mereka akan cepat bosan. Ya sebaiknya dengan aktivitas yang bertujuan aja. Misalnya si adik cuma bagian jemur misalnya, atau sebaliknya cuma untuk bagian membasahkan airnya saja, nah kakak yang bagian sikat dan seterusnya seperti itu. Nah itu lebih bagus lagi tuh, karena kan harus kerjasama ya, tiap anak jadi punya peran masing-masing. Seperti itu jawaban saya. Syukran Bu Ririn. Aman. Aman. Gimana Bu Yuli? Masih ada kah? Masih ada yang mau bertanya ya Bunda kayak tentang sensor profile. Iya, Bu Yuli mau tanya Bu Ririn. Iya, silakan. Siapa Bu? Ini Bu Alifah. Bu Alifah, oh ya Bu Alifah. Silakan. Iya Bu Ririn. Menyambung pertanyaannya, bukan pertanyaan, menyambung tanggapan Bu Ririn juga kan, misalnya kalau saya sebagai guru ibaratnya gitu ya, misalnya kalau anaknya kita udah tahu nih, wah anaknya dikasih Play-Doh misalnya, terus nggak mau kayak gitu kan. Nah itu kita sebagai guru gitu, menurut Bu Ririn baiknya seperti apa gitu nge-treatnya. Sejauh ini sih saya kayak ayo udah nggak apa-apa pegang aja kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak pemaksaan secara halus gitu. Maksudnya kayak dia ngasih tahu sih ke mereka ke anak-anak kalau ini tuh nggak apa-apa, nggak usah yang terlalu bagaimana gitu. Nah, apakah treatment ini sudah betul atau sebenarnya ada cara lain gitu untuk memberitahu kalau ini tuh nggak apa-apa kayak gitu. Sama juga kayak misalnya pick eater, kayak misalnya buat mungkin karena belum dicoba gitu ya, karena jadi pengalaman pengalaman itu tuh rasanya jadi mereka nggak tahu gitu kan. Nah jadi kan tapi ibaratnya kita kayak maksa gitu Bu Ririn. Nah itu maksa secara halus kayak gimana ya loh? Maksudnya seperti itu Bu Ririn, gimana nge-treat anak supaya nggak apa-apa kok gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya perilaku yang muncul itu bisa juga sebagai pengalihan tugas ibaratnya gitu ya. Mereka untuk aku ini aja deh, aku mau mau marah aja deh, atau mau aduh aku kayak seperti mau muntah aja deh nih kalau di kayak giniin gitu. Nah itu kan sebenarnya mungkin sebagai pengalihan tugas dia supaya gurunya tuh nggak ngasih lagi gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Menurut Bu Ririn seperti apa, dan saya juga sebenarnya mau nanya ke Bu Ririn, bukan nanya sih, Bu Ririn mungkin bisa ngasih semangat gitu buat kita semua tentang ngestimulus sensori motor ini yang sebenarnya penuh perjuangan gitu ya Bu Ririn ya. Banget, banget. Nah mungkin ada semangat atau kira-kira kuncinya tuh seperti apa sih Bu Ririn biar kita nggak bisa, kok nih bisa, ayo bisa yuk kayak gitu loh, kayak gitu sih Bu Ririn. Oke deh, itu aja Bu Ririn, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Bu Alifah. Bu Alifah, jangan persepsikan kita memaksa, tidak. Tadi keywordnya adalah kita memberikan experience ya, pengalaman. Experience. Yes. Di sini dalam arti pengalaman itu memang harus diberikan mulai
bukan mulai ya, dengan cara apapun sebenarnya. Kalau bukan dengan cara apapun artinya membabi buta ya, kita pokoknya gelap mata, pokoknya semua harus dipaksakan, tidak. Jadi kalau memang temanya hari ini bagian menurut saya ya, kalau dalam terapi nih ya Bu Alifa ya, saya kan sebagai terapis, misalnya memberikan latihan di ruang terapi seperti ini. Diharapkan ketika nanti ketemu Bu Alifa di ruang kelas seperti itu ya, atau mungkin di ruangan yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, dia jadi mau melakukan itu. Sama halnya ketika dia mau melakukannya dengan saya, misalnya seperti itu kan tujuan akhirnya ya. Jadi ketika memang temanya di sekolah atau temanya di kelas itu bermain malam atau bermain lilin, semua harus bermain. Catatannya itu dulu, semua harus bermain. Artinya tidak ada yang diisolasi atau tidak ada yang di anak emaskan bahwa dia tidak apa-apa, tidak bermain. Tidak. Tapi kalau dia mengalami hipersensitif, berarti kita berikan sebuah pengalaman yang bukan pengalaman, peran yang mungkin lebih sederhana dibanding teman yang lain, tanpa bermaksud dia tidak diberikan gitu, ngerti nggak maksudnya? Dia tetap melakukan, tapi dia mendapatkan porsi peran yang paling sederhana. Tapi tetap harus memegang. Namanya main play itu kan banyak tahapannya nih, misalnya hari ini Bu Alifa mau memberikan tugas ke anak-anak main Play-Doh-nya membentuk huruf misalnya ya, membentuk huruf tertentu. Kita mau bikin huruf B dari mainan ini gitu, dari lilin ini. Kalau bikin huruf B kan berarti harus bikin garisnya dulu, terus bikin buletannya gitu dan seterusnya. Anak ini masih sangat hipersensitif, jangankan untuk bikin huruf B, megang aja dia nggak mau. Nah, tugasnya dia sebenarnya mentoleransi rasa tidak nyamannya itu tetap sesuai dengan kebutuhannya. Bukan malah tidak diberikan, justru saat itulah bagaimana ujiannya dia dalam membuat pengalaman baru terhadap aktivitas itu. Jadi misalnya gini, pada saat teman-teman bermain huruf B tersebut harus dipindahin misalnya. Ini hal yang hasil udah jadi harus dideretin gitu. Nah, dia mungkin tugasnya bagian ambilin yang udah jadinya, atau bagian membagikan, atau bagian apa yang paling sederhana. Tetap harus bersentuhan, tapi dia memang bagian yang paling sederhana. Next, besok naikin lagi levelnya dia. Oh, berarti kemarin udah latihan cuma megang doang nih, cuma bagian mindahin, dia belum berbentuk. Sekarang kamu bagian bikin ininya aja deh, bentuk huruf ini yang paling sederhana, misalnya gitu. Jadi artinya setiap anak tuh harus mencobakan, benar tadi yang Bu Alifa bilang, karena dia belum tahu sensasinya. Dia udah punya mindset di otaknya dia kalau lilin itu nggak enak, geli, jijik, dan seterusnya. Jadi dia menutup persepsinya dia untuk lilin sehingga dia tidak mau melakukan, kan gitu sebenarnya. Ujungnya kan itu, tidak mau melakukan. Nah, jadi kita harus ubah bukan dengan mau melakukannya langsung, tapi bagaimana dia berkenalan gitu ya dengan si sensasi itu. Oh, ternyata teman-teman yang lain nggak ada masalah tuh. Oh, udah saya bagian ininya. Mungkin pegangnya cuma jarinya saja, boleh aja. Oh, berarti hanya bagian jari aja yang kamu harus harus sentuh dengan lilin itu. Caranya gimana? Oh, kita memang ini tugas kita ya, guru dan terapis kan hampir sama nih. Berkreativitas, membuat peran itu menjadi mudah buat dia gitu. Oh, perannya dia hanya memulung-mulung saja, menggulung-gulung aja bagian ininya. Yang lainnya dikerjakan oleh temannya misalnya kayak gitu. Jadi artinya lambat laun dari mulai cuma sekedar pegang, terus cuma sekedar membentuk itu, lama-lama dinaikin grade-nya. Terus Bu, dan dia tetap harus berada di situasi itu, mau dia nangis, mau dia tantrum, tidak. Kamu tetap di sini ya. Balik lagi ya peran kita ya. Membuat dia tenang, membuat dia nggak ada masalah gitu. Emosi kita juga harus terjaga gitu ya. Jangan sampai kita ikut pusing gara-gara dia nangis atau apa. Bu, gini kalau saya jadi terapis nih Bu ya. Saya di sini ada juga ada orang tua tentunya. Saya alhamdulillah 21 tahun ini gitu ya jadi terapis okupasi. Dan walaupun saya udah ngajar, udah bimbing, udah mahasiswa segala macam, tapi saya tetap stay di pediatri ya, stay di terapi anak gitu ya. Karena buat saya tugas kita tuh Masya Allah Bu, karena kalau misalnya mereka dari awal, dari sejak anak gitu ya, mereka sudah mendapatkan stimulasi yang benar dan baik ya, karena kita yang paham nih ya Bu ya, karena ini pembelajaran dari teorinya memang udah sesuai seperti itu. Insya Allah kan nanti ke depannya kita akan melihat mereka itu menjadi pribadi-pribadi yang baik.
Jadi buat saya selalu bilang, qadarullah ya Bapak Ibu ketemu saya hari ini, Masya Allah, Allah kasih jalannya dulu berliku-liku. Ada yang baru ketemu misalnya kayak tadi nih Mama Bumita gitu ya, anaknya remaja dan lain sebagainya. Jadi buat saya, ya inilah caranya kita memberikan sebuah pengalaman yang nantinya untuk bekal dia ke depan. Mungkin cuma sekedar main lilin sebenarnya, tapi Masya Allah dari situ mungkin dia jadi akan lebih tertarik untuk aktivitas yang lain yang melibatkan perabaan tadi Bu Alifa. Lo nanti larinya ke menulis gitu. Pemikirannya jangka panjang aja. Menulis, bagaimana dia nanti. Menulis itu aktivitasnya sangat kompleks loh. Kalaupun cuma sekedar melihatnya kan pakai tangan doang gitu, gerakin tangan. Tapi di situ ada unsur taktil, unsur proprioception, unsur konsentrasi, kognitifnya, identifikasi huruf, dan seterusnya. Melalui tangan yang dia pakai itu kan Masya Allah yang dia bisa lakukan tuh banyak banget gitu. Dan taktil lagi-lagi yang saya ingetin, taktil itu adalah sensori yang paling luas gitu. Makanya memang nggak gampang juga gitu kalau udah punya penolakan-penolakan terhadap perabaan ya, makanya sering banget pasien itu punya kendala di taktil. Nah, jadi sambil pertanyaan Bu Alifa juga saya juga mengingatkan kepada ibu dan bapak, tolong anaknya juga diberikan banyak pengalaman-pengalaman aktivitas yang apalagi harus memegang ya, udah pastilah semua aktivitas pakai pegangan. Yang terjadi sekarang fenomenanya bukan salah di ibu bapak aja sih, memang faktor zaman ya, di mana permainan-permainan sekarang serba digital, serba pakai touch screen gitu ya. Jadi memang anak-anak kita jadi akhirnya tidak terbiasa dengan paparan-paparan yang di luar dari itu. Nggak tahu Bu Yuli dan Bu Alifa merasakan nggak, kalau saya zaman dulu masih merasakan manjat pohon, main masak-masakan dari sayur apa, pohon-pohonan di sekitar rumah gitu ya, bisa main masak-masakan, bikin gado-gado dan seterusnya. Anak-anak sekarang, saya pernah menemui anak umur 10 tahun, kelas 5 lah, itu nggak bisa metik pohon, metik daun, metik. Bu deh. Kak, coba Kak, Bu Ririn minta daun ini dipetik ya 2 lembar. Sebenarnya yang saya latih cuma metik daunnya. Bukan bermaksud gimana-gimana. Ternyata dia gimana caranya Bu Ririn? Metik Kak, metik aja tuh, metik. Kenapa dia nggak mau? Bukan dia nggak bisa, dia nggak mau. Karena apa? Jijik. Daun itu ada itu, nggak mau, Bu Ririn nggak mau. Ada apanya sih itu? Padahal nggak ada apa-apa gitu. Jadi persepsinya udah bermain di situ. Jadi dari masalah sensori, larinya ke perilaku kan, akhirnya dia menolak instruksi dari guru. Nah, kita kan udah, kok kamu nggak mau sih disuruhnya, gitu. Itu harus bagaimana kita membuat sesuatu itu jadi menyenangkan, itu tidak membuat dia jadi takut dan sebagainya, happy dan seterusnya. Gitu Bu Alifa. Iya, Mudah-mudahan Bu menjawab ya. Ririn. Terima kasih. Berarti kalau ini mungkin yang sering sering terlupakan mungkin. Jadi anaknya hanya disuruh, kita aja diem aja mungkin gitu ya. Yes. Harusnya kita bareng-bareng gitu ya, main. Kan biasanya mungkin hanya udah main, kita hanya bentuknya instruksi gitu kan. Ya, Tapi kita aja diem aja gitu kan. Iya sih. Insya Allah. Nah, terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Bu menjadi penambah semangat nih untuk insya Allah dari teman-teman daycare juga. Insya Allah. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama. Oke, adakah pertanyaan lagi? Saya dan Bunda terkait sensor profile bersama Bu Ririn. Maaf ya, backsound suara saya udah ke masjid. Dia langsung berarti sama ya. Yuk, ada lagi? Ayo Bunda yang ingin bertanya terkait sensor profile yang mungkin masih agak-agak bingung gitu. Berarti memang triknya itu sebenarnya kita menggabungkan semua ya Bu Ririn ya, baik dari taktil, vestibular dan propio, tapi sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya si anak. Ditambah lagi kita memang harus bisa mungkin menzirokan emosi kita, jangan ikut terpancing. Itu kayaknya PR banget ya, agak di underline itu. Gitu. Terus emang harus terstruktur gak sih Bu Ririn? Misalkan hari Senin sampai hari Jumat ini anak taktilnya hanya itu saja, atau memang kita setiap harinya tuh merubah gitu, atau bagaimana nih Bu Ririn? Mungkin sedikit kita tuh masih agak bingung ya. Bagaimana membuat program. Kalau saya gini, memang kadang kita harus pintar-pintar mengelompokkan anak tersebut berdasarkan kebutuhan yang sama ya tiap anak itu ya. Jadi tadi balik lagi ke prinsip intervensi yang dari saya bilang,
bahwa setiap anak itu unik. Jadi memang kita tidak bisa menyeragamkan semua anak harus ini belajarnya sama gitu ya. Ada anak yang sangat lambat gitu dan seterusnya. Cuma yakin dan positif bahwa anak ini memang karena ya tadi ya sebenarnya punya potensi yang sangat besar tapi tidak tereksplor dengan baik gitu. Kalau saran saya sih nggak harus poinnya tuh hari ini taktil semua atau apa, tapi lebih kayak aktivitasnya harus variasi aja, menyenangkan. Kalau memang ada satu aktivitas yang memang dia noted gitu, ini kayaknya nih kayak ada masalah, dicatat aja, nanti di satu kesempatan yang masih temanya sama bisa diberikan sesuatu yang lebih dibanding teman-teman yang lain seperti itu. Tapi kan mungkin kalau nggak tahu ya, kalau di Talenta memang ada kurikulum yang harus diberikan kan ya dengan sama waktunya gitu kan. Tapi mungkin untuk anak-anak tertentu dia perlu ada sedikit sentuhan personal gitu ya, yang supaya dia juga bisa ngejar. Karena kalau dia gabung dengan temannya, teman yang lain bisa dia enggak juga akan jadi challenge juga kan ya. Dia akan jadi, aduh kok saya nggak mau, mundur lagi, PD-nya turun lagi, tadi faktor psikososialnya akan kerja juga. Jadi memang tugas kita deh Bu, gimana caranya memadu padankan itu. Itu Bu Yuli. Benar sekali ya ilmunya tentang sensori profile tuh yang memang kita tuh yang taunya tuh hanya taktil, vestibular, propio, caranya tek gitu ya. Ternyata memang harus ada teknik-teknik yang lebih detail lagi gitu, seperti kayak kemarin tentang terapi bicara yang ternyata gitu. Oke Ayah Bunda, apakah ada yang ingin bertanya? Terkait sensor profile. Karena pertemuan kita di selanjutnya itu evaluasi ya Bu Ririn, jadi lebih banyak kayak sesi tanya jawab, sharing, mungkin seperti itu. Bocoran ya, kisi-kisi, insya Allah saya akan buat ujian. Iya benar. Saya mau buat agak sedikit soal. Sebenarnya gitu. Soal mengenai materi yang saya berikan. Jadi nanti mungkin saya minta tolong tim Talenta dalam bentuk registrasi gitu kali ya Bu, diisi. Enggak, pakai kuisis gitu-gitu deh, kayak gitu dah. Kuisis, kayak lucu deh Bu Ririn ya. Nanti kan langsung kelihatan. Maksudnya bukan bermaksud menilai Bapak Ibu sudah pinter atau sudah bagus, bukan. Tapi bagaimana saya juga sebagai narsum bisa melihat paparan materi saya sudah dipahami atau belum. Nanti nggak banyak-banyak lah, soalnya paling banyak 10 ya, supaya nanti lebih menarik. Nanti kita akan kontak lebih lanjut ya Bu, biar enak. Siap. Oke, siap Bu Ririn. Tenang gitu. Kita bisa secara jampi untuk tekniknya ya di pertemuan terakhir gitu ya. Ini agak sedikit menarik ya. Biasanya kan kita sesi tanya jawab, ini kita pakai kuisis aja ya. Gitu. Jadi iya, kayak kuisis aja ya, lebih sama gitu menariknya gitu. Oke, siap. Materi minta tolong di-share. Oke, siap. Umi kayaknya udah langsung ke ini ya. Ini ada klien saya loh. Ada klien gitu. Nih buat Mama Arfa. Gitu. Baru ikut hari ini soalnya Mama Arfa. Oke. Masih bisa ini ya, masih bisa tetap menyerap ilmunya ya. Iya. Kenapa Umi Rafif kuisisnya nanti lebih menarik? Jadi Umi lebih tertarik tuh bukan pertanyaannya. Umi nggak ada yang di slide nggak keluar Umi, soalnya beda. Oke, Ayah Bunda, ini pasti kita masih punya waktu 5 menit. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kita agak sedikit intermezzo gini ya Bu Ririn ya, sambil menunggu gitu. Ada lagi? Belum, mungkin ada Bu Ririn mau ngasih sesuatu hal gitu. Apalagi kira-kira catatan-catatan? Sedikit tips buat orang tua ya. Jadi saya selalu mengingatkan emosi kita sebagai orang tua tuh pasti langsung diterima oleh anak. Jadi pada saat bermain bersama anak, tolong kondisikan emosi kita memang dalam kondisi happy ya. Jadi tugasnya Bapak, ini ada bapak-bapaknya di sini. Tugasnya Bapak untuk membuat ibu-ibunya, istri-istrinya juga happy sehingga anaknya happy, terus jadi semuanya happy. Dan menurut saya kalau misalnya kita seperti dalam kondisi, kadang-kadang kan namanya perempuan ya, kalau kita perempuan kan ada period ya, ada hormonal yang bermain di situ, sebaiknya kita selesaikan, kita rilis dulu, baru kita bisa on sama anak. Jadi jangan
kadang-kadang kita langsung melihatnya di output perilakunya anak gitu. Padahal dasar dari perilaku anak itu dari kita. Jadi sebagai orang tua tuh memang kita harus pinter-pinter ya, memang benar-benar parenting ini benar-benar sesuatu yang Masya Allah ya, belajarnya nggak ada sekolahnya, tapi ilmunya luar biasa. Itu saja Bu Yuli dari saya. Terima Masya Allah, kasih. terima kasih Bu Ririn ya untuk quotes-nya. Kita masih sisa 3 menit lagi, mungkin kita prepare untuk kita sesi foto. Oh iya, boleh. Ya, boleh. Mungkin Bu Ririn itu lagi dipercantik ya. Untuk ayah bunda, karena kita waktu sudah menunjukkan 11.57, mungkin bisa dinyalakan kameranya biar terlihat tambah cantik di bulan Ramadan yang masuk ke hari 12 ya. 12 atau 13 kah? Saya tidak menghitung. Semoga kita tetap bersemangat gitu. Tetap bersemangat untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan. Semoga ini menjadi ilmu yang berkah. Amin ya Allah. Amin. Jadi kita memperbanyak menggali ilmu sama bulan Ramadan sehingga mendatangkan pahala-pahala yang berlimpah. Oke. Sudahkah semuanya menyalakan kamera? Oh, sudah semua menyalakan kamera. Terima kasih ayah bunda yang sudah menyalakan kameranya. Kita masih 2 menit ya. Kita masih tetap nunggu 2 menit, Bu Ririn. Udah kayak nunggu buka puasa ya. Aduh, Masya Allah. Kita masih ada 2 menit lagi untuk kita ada sesi foto. Atau mungkin ada yang mau ditanyain, mumpung masih ada 2 menit. Lumayan loh 2 menit. Mumpung masih bersama dengan Bu Ririn di siang hari ini. Jadi kesempatan belajarnya 2 minggu ya, biar kuisisnya nilai Iya. 100. Karena tanggal 1 saya mohon maaf nggak bisa ini karena ada anak saya juga minta doanya ya, anak saya mau UTBK tanggal 1 Mei. Oke, semoga dilancarkan, dimudahkan Bu Ririn ya. Iya, amin. 1 menit. Di 1 menit. Aduh lucu ya, kita nunggu sesi foto gitu ya sampai nunggu waktu gitu. Atau mungkin bisa panitia, bagaimana panitia untuk yang foto? Oke. Sudah bisa? Siap. Oke, sudah siap. Oke. Mungkin ayah bunda tolong siapkan pose terbaiknya. Kita akan 2 kali pemotretan ya. Jadi walaupun via virtual tetap ya bahasa kita pemotretan biar lebih kece gitu hasilnya. Oke. Oke, saya hitung sampai 3 ya panitia ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sambil nunggu 1 menit. Sekali lagi, sebentar. Oke, tolong hitung ya panitia. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Terima kasih alhamdulillah alamin. Ternyata sudah sampai jam 12 tepat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Ririn untuk ilmunya di hari ini. Sharingnya untuk ayah bunda di dalam partisipasinya. Masya Allah, semoga tetap istiqomah. Di dalam pertemuan kita nanti yang terakhir mohon dipersiapkan karena kita akan bermain dengan kuisis bersama Bu Ririn. Kan lebih biar mulai. Oke, dari saya pribadi Yuli mohon maaf jika selama perjalanan waktu dari jam 10 sampai jam 12 selama 2 jam ini ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang maksimal. Saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup materi kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, Bu Ririn.